Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan acara webinar ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Syederalun yang kami muliakan, selamat datang dalam acara webinar dengan tema Bagaimana Ekonomi Aceh Selama COVID-19. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI dengan Serambi Indonesia dan didukung penuh oleh Bank Indonesia dan Bank Aceh Syariah. Syederalun, acara ini juga bisa Anda simak melalui Facebook serambinews.com atau juga via radio Serambi FM Banda Aceh dan juga bisa Anda simak via Facebook Serambi Foto dan juga Serambi TV serta Serambi Grup lainnya. Dan saudara di akhir acara nanti akan kami adakan pembagian door prize, jadi pastikan Anda menyimak webinar ini sampai selesai. Dan saudara peserta webinar yang kami muliakan memasuki acara inti untuk penyampaian materi dan juga sebagainya. Acara webinar akan dipandu oleh Bapak Muhammad Din, pemimpin perusahaan Serambi Indonesia dan juga sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia selaku moderator. Kepada Bapak Muhammad Din, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar, Bapak-bapak, dan sangat spesial di studio hari ini ada Pak Makmur Budiman. Beliau Ketua IC Aceh sekaligus juga Ketua Kadin Aceh. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa mendapat kesempatan untuk tatap muka dalam diskusi yang sudah lama kita rencanakan. Para peserta seminar yang saya hormati, kita sudah merencanakan seminar ini beberapa hari yang lalu ya, dengan mengambil tema bagaimana dampak COVID terhadap ekonomi Aceh selama satu semester ke belakang. Dan pada hari ini kita akan menampilkan beberapa narasumber, ya di antaranya ada Pak Anggito Abimanyu yang akan menyampaikan opening remarks-nya, dan beliau mungkin 10 atau 15 menit ke depan akan bergabung dengan kita, karena saat ini beliau masih ada kegiatan yang lain, dan beliau saat ini berada di Jakarta. Lalu setelah itu nanti akan ada kata pengantar dan pandangan dari Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Aceh, Bapak Makmur Budiman. Lalu nanti ada Pak Rustam sebagai koordinator tim riset IC yang beberapa bulan terakhir ini melakukan riset melihat dampak COVID terhadap perekonomian Aceh. Dan ini merupakan salah satu riset yang terbaru yang menggambarkan tentang kondisi ekonomi Aceh saat ini. Dan juga beliau nanti bersama dengan timnya akan menyampaikan juga rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku ekonomi dalam rangka mempercepat proses recovery ekonomi. Lalu pada sesi berikutnya, ada dari Bank Indonesia, Bapak Jainal Arifin Lubis. Nah, beliau juga nanti akan memberikan informasi-informasi perkembangan terkini perekonomian Aceh, termasuk sektor mana saja yang paling berat terkena dampak dari COVID ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha supaya proses recovery ekonomi Aceh ini cepat terjadi. Dan pada sesi yang terakhir, presentasi ini ada Bapak Amal Hasan. Nah, ini ada Sahrukan yang dari India, sengaja kita datangkan pada hari ini. Nah, sebagai pelaku ekonomi, ya beliau nanti akan menyampaikan dengan kita apa saja yang dilakukan oleh Bank Aceh dalam rangka membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk memperkecil dampak ekonomi dari COVID ini, sekaligus juga usaha-usaha yang dilakukan Bank Aceh dalam membantu masyarakat untuk bangkit kembali
membangun perekonomian kita di sekarang dan di masa yang akan datang. Saudara Lun dan para peserta seminar sekalian, saya juga ingin menyapa beberapa orang. Ini ada Pak Profesor Apridar sudah bergabung dengan kita, kemudian juga ada Pak Mirza Tabrani, ini Dewan Komisaris Bank Aceh, ada Pak Yulham juga. Mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi ini Pak Yulham, ini pengurus IC Aceh Barat. Kemudian ada Pak Arifin juga sudah bergabung dengan kita. Saudara Lun dan para peserta seminar sekalian, acara ini kita bagi 2 sesi. Yang pertama presentasi dari para narasumber kita. Lalu yang kedua nanti kita akan berdiskusi, bisa juga secara melalui chatting, bisa juga secara direct. Nah, karena ada kendala-kendala teknis, mungkin saya yang akan banyak inisiatif meminta atau menyapa atau mengundang para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Kita berharap nanti pertanyaan yang akan disampaikan itu tidak berpanjang-panjang, to the point, karena mengingat waktu kita hanya 2 jam pada hari ini. Saudara Lun dan para peserta seminar yang saya hormati, saya tidak berpanjang-panjang untuk menyampaikan pengantar ini, tapi secara substansi saya ingin mengatakan kita ingin melihat ekonomi Aceh selama 6 bulan terakhir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka pada hari ini ada beberapa narasumber yang akan kita menyampaikan presentasinya. Nah, yang pertama semestinya Pak Anggito Abimanyu, karena beliau masih ada acara di tempat lain, nanti mungkin pada session berikutnya. Nah, untuk membuka pada hari ini kita minta Bapak Makmur Budiman selaku Ketua IC Aceh. Beliau di samping memang ya. Pak Anggito mohon di-approve itu. Oh ya, ini Pak Anggito sudah bergabung dengan kita. Ya. Assalamualaikum Pak Anggito. Hostnya belum di ini Pak, belum di. Oh, tolong dibuka nih. Assalamualaikum Pak Anggito. Oke, nanti mungkin session yang ini belum tersambung secara baik, tapi untuk menghemat waktu kita minta Bapak Makmur Budiman untuk menyampaikan pandangan dan kata pengantarnya. Pak Makmur ini di samping sebagai Ketua IC Aceh, beliau juga Ketua Kadin Aceh. Dan sangat spesial juga, beliau ini adalah seorang pegawai negeri yang hijrah jadi pengusaha, dan hari ini alhamdulillah salah seorang dari orang Aceh yang sukses mengembangkan usahanya. Baik, kita tidak berpanjang-panjang, kita kasih kesempatan untuk Pak Makmur terlebih dahulu, kurang lebih 7 menit sampai dengan 10 menit. Kepada Pak Makmur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum IC Pusat, Bapak Peri Warjito. Yang terhormat teman-teman Ketua IC di cabang Aceh Utara dan Aceh Timur. Yang terhormat pengurus IC dan teman-teman peserta webinar seluruh daerah istimewa Aceh dan Indonesia. Saya selaku Ketua IC, saya merasa sangat bersyukur sekali karena bisa melaksanakan webinar ini bekerjasama dengan Bank Aceh, Bank Indonesia, Perwakilan Aceh, dan Harian Serambi Indonesia. Webinar yang kita selenggarakan hari ini merupakan pemaparan dari hasil riset IC Aceh atas permintaan IC Pusat. Kemudian kita juga melibatkan Bank Aceh dan Bank Indonesia sebagai narasumber untuk mendapatkan gambaran ekonomi daerah selama beberapa bulan terakhir ini dalam kondisi COVID-19. Saudara Lun dan peserta webinar yang saya banggakan, riset yang dilakukan oleh tim riset IC Aceh ini difokuskan pada dampak COVID-19 terhadap perekonomian Aceh. Dari riset yang sebentar lagi disampaikan oleh tim riset IC Aceh akan memberikan gambaran pada kita sejauh mana dampak negatif
pandemi ini terhadap ekonomi daerah. Lalu dari riset ini dirumuskan sarana-sarana dan kebiasaan yang akan ditempuh agar dampak negatifnya bisa ditekan dan proses recovery ekonomi daerah sebagian dari ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik. Hasil riset ini di samping untuk memperkaya informasi ekonomi Aceh, selama COVID juga kita harapkan menjadi informasi bagi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebiasaan pembangunan dan recovery ekonomi riset yang isi hasilkan menjadi salah satu sarana dan pedoman dalam menyusun perencanaan di daerah Istimewa Aceh. Saudara Alun dan peserta binar yang kami hormati, saat ini kita mengetahui dan merasakan dampak yang begitu besar dari COVID-19. Ekonomi global dan nasional mengalami pertumbuhan yang negatif. Bahkan sebagian besar negara maju dan besar sudah memasuki fase resesi. Kita di Indonesia, termasuk di Aceh, kondisi ekonomi kita sangat lesu karena proses produksi, mobilisasi barang, orang dan jasa terganggu, sektor pariwisata yang sebelumnya tumbuh cukup pesat dan menjadi salah satu andalan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini yang sangat terpuruk. Restoran dan biro perjalanan dengan segala ikutannya terpaksa merumahkan sebagian besar karyawan. Demikian juga sektor industri atau manufaktur. Semuanya terpaksa menurunkan produksi, bahkan ada yang terpaksa tidak berproduksi sama sekali. Masih banyak lagi sektor yang terpuruk. Semua ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat drastis. Jumlah penduduk miskin kembali meningkat. Saat ini hampir 10 juta orang di Indonesia kehilangan lapangan kerja dan angka ini akan terus meningkat bila proses recovery ekonomi lambat terjadi. Syukur sektor pertanian secara nasional termasuk di Aceh masih tumbuh positif. Sektor pertanian dengan segala ikutannya lah selama COVID ini mampu menahan terpuruk secara buruk ekonomi Indonesia. Tapi kita tidak bisa diam. COVID ini belum tahu kapan berakhir. Semua kita berharap setelah diketemukan vaksin, pandemi ini berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Sambil berusaha menahan pandemi, saya kira kita harus mencari terobosan-terobosan untuk memulihkan ekonomi. Menurut kami, salah satu hal yang sangat mendesak adalah mendorong UMKM bisa tumbuh dan berkembang secara sustainable dengan cara membantu meningkatkan skill dalam proses produksi, membantu proses produksi seperti penyediaan modal, dan membantu pemasaran. Mengapa kami sarankan menangani UMKM sebagai prioritas utama? Menurut kami, jumlah UMKM cukup banyak dan menampung tenaga kerja yang cukup besar. Kemudian UMKM ini sebagian besar tersebar di seluruh daerah, termasuk di pedesaan. Di samping itu, UMKM ini tidak terlalu membutuhkan teknologi tinggi, modal besar, dan pemasaran yang rumit. Cukup kita sentuh dan bantu dalam skala yang tidak terlalu besar. UMKM bisa bergerak sendiri. Saya melihat dalam mendorong UMKM ini, peran kabupaten, kota sangat besar dan sangat efektif jika seandainya para kepala daerah bergerak lebih kreatif sehingga UKM di sini bisa bertahan dalam kondisi COVID-19. Berikutnya juga yang perlu mendapat perhatian untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah adalah meningkatkan peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk koperasi. Bank bukan sengaja menyediakan modal dengan biaya murah, cepat dan mudah, tapi juga bank membantu menciptakan efisiensi bagi pelaku usaha baik dalam proses produksi maupun dalam
pemasaran hasil produksi. Di luar faktor-faktor tersebut di atas, tentu yang penting juga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk menyusun polisi dan anggaran pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Untuk itu, kami menyarankan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi dengan melibatkan UKM-UKM dan swasta-swasta di daerah tingkat 2 masing-masing. Dengan adanya Satgas Ekonomi, maka kebiasaan ekonomi di daerah sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, sehingga antara pusat di daerah bisa sinkron. Tentu saja keuntungan lain dari adanya Satgas Ekonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan di sektor-sektor yang mendesak yang segera ditangani, khususnya yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Syedaralun, demikian sambutan dan kata pembuka dari saya selaku Ketua IC Aceh. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan penyelenggaraan webinar ini. Mudah-mudahan upaya mulia ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk maju Aceh yang jaya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makmur Syedaralun. Demikian kata sambutan dan pandangan yang disampaikan oleh Ketua IC Aceh. Nanti saya juga informasikan pada Syedaralun dan para peserta seminar, kebetulan pada hari ini Pak Makmur itu berada dengan saya di studio Serambi FM. Dan ini dengan nanti akan terbuka diskusi dengan beliau juga dari narasumber maupun juga dari peserta seminar yang lainnya. Coba kita sapa terlebih dahulu Pak Anggito, mungkin sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Pak Anggito. Izin Bang, beliau masuk dari tadi belum dijawab sama host. Sudah diproses. Halo, assalamualaikum Pak Anggito. Halo, selamat pagi. Halo. Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu Ayu, Anggito Ibu tadi Ayu. sudah Ya, Ibu Ayu. Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf Bu, tadi ada Kebetulan teknis Bapak- sedikit. Baik, Bapak Ibu mohon maaf karena kebetulan tadi Bapak sudah menunggu cukup Ya. lama karena tidak di-approve. Bapak ada kebetulan meeting lagi, jadi kami berusaha untuk mengatur waktu beliau kembali agar bisa bergabung pada saat penutupan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lancar di-approve-nya karena tadi cukup lama menunggu, jadi Bapak harus pindah ke meeting berikutnya. Mohon maaf Ibu. Baik. Mohon Makasih, maaf Bu Ayu. Makasih, Bu Ayu. maaf, Makasih, nggak Bu apa-apa, Ayu. nanti kita kasih Baik. ruang lagi Harapan kira-kira kita sebelum nanti Pak penutupan Anggito Bu ya, bisa kita penutupan. usahakan karena semua peserta Kami kemudian juga usahakan bisa jam masyarakat 12 kurang. ya sebelum jam 12 karena orang banyak menunggu apa statementnya Pak Anggito Abimanyu nih. Syedaralun, karena ini ada perubahan random, maka kita akan minta langsung kepada tim riset IC Aceh untuk menyampaikan hasil risetnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Riset ini kita lakukan atas permintaan dari IC Pusat Jakarta. Kita ingin melihat dampak yang ditimbulkan oleh COVID di daerah sejauh mana. Lalu apa yang harus dilakukan oleh daerah-daerah untuk mempercepat menahan lajunya COVID sekaligus juga untuk mempercepat proses recovery ini. Dan sudah bergabung dengan kita Pak Rustam Effendi, ini kandidat doktor. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syakualah. Sudah sangat senior, sebentar lagi mungkin begitu dapat doktor langsung jadi profesor gitu. Nah, beliau ini adalah penulis tetap di Serambi Indonesia, kemudian juga menjadi narasumber di banyak tempat, melakukan penelitian-penelitian banyak tempat juga.
Dan pada hari ini beliau ini menjadi koordinator riset. Nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Ada para doktor yang muda-muda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncia. Silakan nanti Pak Rustam. Tapi sebelumnya saya sapa dulu para peserta yang lain. Ada Ibu Nur Laila Hanum nih. Ada Pak Bukhari juga. Ada Pak Samsul Kahar juga ikut bergabung dengan kita. Kemudian Nur Laila Hanum. Oh, salah Nurlina. Ini senior saya di Fakultas Ekonomi Uncia. Ini ada Uzair juga. Ada Pak Samsul Kahar juga bergabung dengan kita di sini. Dari Silangsa. Ini seminar pertama yang dilakukan oleh IC sejak COVID ini. Dan sejak IC pengurus baru di Aceh. Waktu kita sediakan waktu kurang lebih 20 menit. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Tapi kelihatannya ada slide ya, Pak Rustam ya? Ada Pak MD. Oke, silakan Pak Rustam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak MD yang saya muliakan, yang pertama sekali adalah apresiasi saya kepada Bapak Ketua Umum ISI Pusat dan juga kepada Pak Anggito Abimanyu selaku Ketua Umum ISI Bidang 1. Juga untuk Ketua Umum ISI Aceh, Pak Haji Makmur Budiman, teman-teman saya semuanya, Ketua ICI cabang di semua wilayah, dan juga untuk kolega saya, saya lihat banyak akademisi, ada bapak-bapak profesor, doktor, ada juga yang mewakili Bank Aceh, ada Pak Dekom, Pak Mirza Tabrani, juga ada Pak Amal Hasan, dan banyak teman-teman yang lain yang sudah sangat intens ikut. ISI Langsa itu juga ada sahabat saya di satu kuliah, Ibu Dr. Nurlina. Yes. Dan saya memimpin tim yang dibentuk oleh Pak Ketua Umum kita, Pak Haji Makmur, untuk bisa melakukan sebuah kajian aplikatif yang diinisiasi oleh ISI Pusat, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Emdin tadi, selaku Sekum ISI. Sifat kajian ini lebih kepada top down. Jadi mencoba menempuh sebuah langkah yang bisa menyumbang sebuah kebijakan untuk bisa memperkaya kebijakan. Dan sifatnya juga kajian ini adalah disagregasi. Maksudnya adalah yang dikaji adalah di setiap wilayah masing-masing. Mungkin masing-masing juga akan beda masalah, sehingga kebijakan yang akan disampaikan juga mungkin bisa beda. Kalau boleh saya sampaikan bahwa tim ini juga didukung oleh teman-teman kita yang masih muda-muda. Ada Dr. Ceni Sefta Rita, ada Dr. Taufik Syedaud, dan ada adinda saya Dr. Muhammad Abrar, yang masih muda-muda sekali. Jadi saya hanya memimpin, di bawah juga bimbingan dan tuntunan oleh Pak Ketua Umum kita yang sangat intens. Setiap ada meeting boleh ikut selalu. Pak Emdin juga, teman-teman yang lain juga, ada Pak Kerja juga. Tidak ketemu tapi lewat by phone tetap menyampaikan pandangan-pandangan. Baik, saya akan coba menyampaikan sinopsis hasil kajian yang sudah kita lakukan. Kalau Bapak-Bapak bisa lihat di tempat masing-masing, itu nampak bahwa memang selama COVID itu memang implikasinya yang paling asas adalah ekonomi kita memang mengalami pelemahan yang sangat-sangat dahsyat ya. Baik dalam konteks year on year maupun Q to Q. Kalau data yang ada itu kita dapatkan bahwa dengan year on year itu kita minus 1,82%. Ya. Kalau dengan migas ya. Kalau tanpa migas kita minus 3,6. Kalau Q to Q, pada Q1 ke Q2, kita juga mengalami minus juga. Gitu. Ya. Jadi nampak sekali memang implikasi yang dihasilkan oleh pandemi ini memang memukul langsung ekonomi kita. Dan bahkan juga nasional mungkin lebih tinggi lagi ya. Q2 itu minus 5,3. Ini sesuatu yang memang yang sangat tidak bisa kita elakkan itu. Ya.
Jadi, tetapi dalam konteks kumulatif untuk semester 1 kita masih tumbuh 0,63% dengan migas dan 0,24% masih positif. Ya, kalau kita C to C, kalau kita kumulatifkan, nampak di ada suara. Suara Pak Rustam di mute itu. Terputus, Pak Rustam terputus nampaknya. Tolong operator. Operator, suara Pak Rustam terputus tuh. Udah di mute. Ya. Pak Rustam, mohon di unmute suaranya. Pak Rustam, suara Pak Rustam termute itu, di mute-nya. Mungkin dari host bisa dikendalikan. Dari host, coba di host itu. Itu suara Pak Rustam terganggu tuh. Oke. Udah. Oke. Sudah oke? Oke. Yang tadi sampai mana putusnya yang tidak bisa menunjuk suara? Ya, ini NQQ. Ya, oke. Nah, ini bisa dilihat bagaimana angka laju kita tumbuh selama dalam Q1, Q2 ini. Ya. Kemudian dalam konteks apa itu kasus COVID, memang pada awalnya kita memang masih nampak sedikit sekali memang angka case positif COVID kita. Itu kondisi sampai dengan bulan 3 ya, sampai tanggal 26, itu adalah kasus COVID kita pertama kali. Tanggal 26 bulan 3. Kemudian sesudah Juni itu melesat angkanya. Naik dengan sangat signifikan. Dan yang meninggal pun kalau dulu mungkin masih 19-20-an, ini sudah 1 kali lipat lagi. Mudah-mudahan ini bisa tetap dikawal lah ke depan. Jangan sampai pertambah angkanya. Nah, kajian kita yang akan kita coba jawab adalah yang pertama bagaimana dampak COVID kepada ekonomi Aceh. Tentu yang kita lihat adalah situasi yang dari Q1 ke Q2 dan bagaimana kita bandingkan dengan year on year pada tahun sebelumnya. Dan yang kedua, sebab sifatnya top down saja ini, untuk kebijakan saja, maka juga kita coba lihat bagaimana pandangan, bagaimana persepsi ekonom tentang kondisi ekonomi Aceh pada kondisi yang existing ini ya. Dan juga bagaimana efektivitas kebijakan yang dibuat oleh Pemda dalam konteks bukan hanya provinsi juga, tapi juga kabupaten kota. Ini yang penting dulu. Jadi tanggung jawab ini adalah tidak hanya pada level tingkat 1, sebagaimana kata Pak Ketua Umum, tapi juga tingkat 2 juga sama-sama. Ya, sehingga kita itu dalam tulisan McKibben and Fernando yang terkini itu. Dan bahkan juga sama. Jadi PDB ataupun GDP itu bisa terkontraksi sampai 10%. Jadi kalau kita biasa menghasilkan mungkin 1 ton, itu mungkin bisa di bawah itu. Nah kemudian juga di US pun sama juga. Kajian yang dibuat oleh Baker dan teman-teman itu juga menyatakan jelas dan kita lihat dengan kasat mata
bahwa bagaimana PDB daripada US juga mengalami pelemahan kontraksi yang sangat signifikan. Itu sampai minus 11% pada Q4 untuk tahun ke depan dia estimasikan. Dan bahkan juga bisa minus sampai 20% pada penghujung tahun ini. Jadi maksud kita adalah bahwa kondisi ini bukan hanya kita yang hadapi, tapi juga global juga sama. Maka ICI kita ini mencoba menyumbang kebijakan-kebijakan apa yang mesti dilakukan oleh Aceh dan juga oleh nasional tentunya ya, sehingga sama-sama kita bisa melihat ke depan ini bisa lebih baik. Karena yang problem karat. Nah, metode kajian itu yang akan kita lakukan itu based on data yang ada, apakah data yang sifatnya sekunder, apakah data Bank Indonesia, BPS, ya, Dinas Kesehatan Aceh, itu semua kita himpun. Termasuk juga data yang ada di website Satgas COVID-19 Aceh. Ya. Sedangkan data utama, data apa itu primer juga kita kumpulkan melalui diskusi langsung, pertemuan langsung dengan ekonom-ekonom yang ada. Dan alhamdulillah juga diisi kita ini banyak ekonom, ya, dan juga lengkap ini ada pengusahanya juga. Dan bahkan kenapa diblokir kita mau teleponnya nggak bisa? Ya. Halo, tolong suara yang lain di mute sebentar. Halo. Mungkin bagi peserta yang lain tolong di mute. Silakan Pak Rustam. Ada gangguan tadi. Nah, dapat juga kami tawarkan sebetulnya kami ini Pak Ketua Umum, Pak Emdin, itu kita juga menghimpun data-data bukan hanya ekonom. Bahkan kami juga ketemu sama pedagangnya, tetapi sebab isi pusat menyatakan cukup top down saja pada level ekonom saja, maka tidak semua juga kita ambil lagi tambahan yang sudah kita kumpulkan. Tetapi yang kami lakukan itu lebih bagus, lebih lengkap lagi sebetulnya. Bukan hanya ekonom saja, mungkin kalau ekonom mungkin pemahamannya juga hal-hal yang di bawah di lapangan tidak bisa diapakan semuanya, tapi juga kami bertemu, berdiskusi dengan banyak pelaku usaha, ya. Dan metode analisis kita adalah pada kualitatif deskriptif saja, ya, dengan sampel yang lebih sesuai dengan maksud kita, jadi lebih kepada sifatnya lebih kepada apa itu, pada sampel yang apa itu purposif. Hasil kajian kita sudah saya sampaikan tadi, memang nampak pelemahan ekonomi kita. Ini saya coba lewati saja supaya waktu kita sempat. Nah ini, kalau kita lihat dalam komponen PDB PDLB Aceh itu kan konsumsi apa itu rumah tangga itu yang paling dominan itu. Itu sumbangannya itu sampai 66,53%. Tapi sudah nampak efeknya itu, ya. Kalau kita lihat dengan year on year itu hanya tumbuh 0,95%, hanya nggak sampai 1% dia tumbuh. Ya. Positif. Ini sesuatu yang memang sangat nyata ya, sangat nyata. Ekspor kita juga demikian. Import minus 90,23. Ya. Jadi kalau net untuk ekspor kita juga masih minus 32,5%. Konsumsi belanja oleh pihak apa itu pemerintah juga masih tumbuh lamban sekali, hanya 1,26% saja tumbuh. Padahal dia juga menyumbang banyak, mencapai 24,98% dalam GDP kita. Nah, ini posisi kalau kita lihat selama pandemi ekonomi ini pada data Q2 itu yang paling terpukul adalah sektor angkutan. Angkutan itu minus 50,68%. Jadi sangat-sangat dahsyat. Jadi angkutan itu mungkin terkait dengan apa itu mobilitas ya. Mobilitas. Ini juga. Dan kemudian juga aktivitas dagang juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, minus 9,38. Ya. Juga yang lain itu. Jasa kesehatan juga sama. Yang tumbuh positif itu adalah konstruksi. Kebetulan mungkin ada aktivitas-aktivitas di Aceh seperti jalan tol, mungkin pembangunan mal, ya ini yang mungkin agak sedikit menyumbang ya. Tapi yang lain, termasuk juga pertanian yang menjadi penyumbang utama ekonomi Aceh itu tumbuh lamban sekali,
hanya 0,54% year on year pada kita bandingkan Q2 kita tahun ini dengan Q2 tahun yang lalu. Jadi nampak sekali bahwa kita mengalami pelambatan dan juga kontraksi pertumbuhan selama pandemi COVID ini. Nah, ini saya akan skip saja. Sudah saya sampaikan tadi, konsumsi kita juga melemah. Ya. PMTB juga sama, ekspor impor juga sama. Nah, inflasi. Inflasi kita masih bisa dikawal. Ya. Pada Q2 itu Aceh masih ada inflasi 2,45%. Maknanya masih bisa kita jaga kestabilan ini. Masih agak stabil dia. Nah, ini penting kita jadikan fokus sebab sangat ada kaitannya dengan daya beli yang selama ini juga sudah sangat melemah. Ini juga sama, 8 pekerjaan. Saya skip saja dulu. Nah, bank. Ya. Dalam konteks bank, kalau kita lihat masih agak stabil dia. Tidak banyak gangguan. Ya, pada Q1 mungkin sebelum kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya itu ada sedikit yang 98,2 T jadi 37,6 T untuk pembiayaan. Untuk UMKM agak sedikit mengalami penurunan 10,9 menjadi 10,5. Dan dalam konteks ini data yang diminta oleh ICI Pusat juga ingin tahu bagaimana bank kita, Bank Aceh dalam aktivitas selama COVID. Kalau kita lihat pembiayaan oleh Bank Aceh masih sangat lumayan. Ya. Jadi masih sangat lumayan kalau kita bandingkan dengan total pembiayaan yang ada oleh bank untuk Aceh semuanya. Jadi Bank Aceh masih dalam posisi yang masih dominan lah, 15,01 T. Ya. Nah, untuk fiskal APBA, kalau kita lihat memang hingga Q2 itu yang bisa kita belanjakan memang masih sangat minimal, masih sangat minim ya, masih 23,54% APBA yang sudah kita belanjakan. Ya, konsumsi kita, konsumsi oleh pihak pemerintah juga yang menjadi penopang utama ekonomi kita juga masih kecil sekali ya, masih 1,26%. Untuk APBN itu sudah agak lumayan. Ya, belanja Aceh yang sumber dana APBN itu sudah mencapai 40,87%. Ya, ini lebih bagus kalau kita bandingkan dengan Q2 pada tahun yang lalu yang hanya 27,84. Ya, jadi APBA ini masih di bawah apa yang dibuat oleh APBN. Nah, ini data yang sangat penting yang sepatutnya mesti kita sikapi. Kalau kita ambil data Q to Q, Q1 ke Q2, kita mengalami pelemahan dalam lapangan usaha pertanian. Ini harus hati-hati sekali kita. Sebab apa? Itu yang menjadi penopang utama ekonomi Aceh. Di samping juga pelemahan utama juga masih berlanjut pada sektor sektor angkutan minus 49,06. Dan juga hampir semua itu mengalami pertumbuhan yang minus. Ya. Kecuali hanya sebagian saja yang masih positif itu. Ya. Yang lain kalau kita lihat itu hampir semuanya itu sudah mengalami kontraksi pertumbuhannya. Nah, tetapi hal yang menjadi catatan kita adalah kalau kita lihat angka nasional, itu lapangan usaha pertanian masih tumbuh positif. Nasional itu pertanian masih tumbuh 16,24%. Ya. Nah, kebalikan dengan apa yang kita alami. Kita kan minus tadi ya. Tapi nasional itu sudah tumbuh positif dia, masih positif dia pertanian. Oleh sebab itu mungkin ini menjadi fokus kepada pembuat kebijakan bahwa kita mesti fokus di situ. Ya nanti akan kita sampaikan solusi itu. Tapi nasional juga di semua lapangan usaha juga mengalami minus, lebih banyak lagi gitu. Ya. Kalau kita mungkin 1, 2, 3 masih ada positif, tapi nasional itu mostly sebagian besar
itu tumbuh minus semuanya. Hanya 3 saja yang masih positif itu. Termasuk Infocom. Mungkin ya Infocom positif sebab mungkin belanja untuk proses kita selama ini penggunaan untuk alat-alat komunikasi itu meningkat ya kan, itu kita yakini. Jadi ini kondisi yang sebaiknya kita lihat, kita cermati sama-sama. Saya lanjut ke yang lain. Nah, kita ingin tahu bagaimana pendapat ekonom mengenai situasi ekonomi yang sedang kita hadapi. Kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat ya, data yang sudah kita sajikan ini, itu ekspektasi ekonom, pandangan ekonom yang ada di Aceh yang kita temui itu lebih setengah ya. Itu untuk 6 bulan ke depan ekonomi kita masih sulit. Ekonomi kita belum membaik. 53% ekonom menyatakan bahwa ekspektasinya untuk 6 bulan ke depan itu belum membaik. Ya. Hanya 40% saja yang menyatakan akan meningkat pada 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan begini. Dan 7% yang lain menyatakan tetap situasi ekonomi kita. Jadi kesimpulannya adalah ekonom memandang bahwa 6 bulan ke depan ekonomi kita masih dalam posisi tidak baik. Ya, jadi kalau ini mungkin bisa menjadi juga bahan kita sama-sama untuk kita gunakan sebagai acuannya. Nah, bahkan kalau ekspektasi tahun depan lagi, tahun 2021, itu ekonom juga masih ada yang bimbang terhadap situasi ekonomi kita. Meskipun mungkin setengah lebih memandang tetap masih sama dengan kondisi tahun 2020 ini. Ya, ini pandangan yang disampaikan oleh ekonom saja. Nah, lalu kita coba lihat, ini kita mesti fair juga ini ya, bahwa apa kebijakan Pemda yang sudah dibuat, khususnya oleh level provinsi. Kalau kita lihat memang banyak keputusan Gubernur Aceh yang sudah dilakukan untuk menyikapi penanganan COVID ini sebetulnya. Ya, itu nampak ada keputusan Gubernur yang nomor 440 tentang gugus tugas tim rapid percepatan untuk COVID. Ada juga macam-macam itu. Tetapi catatan kami adalah belum ada satu kebijakan yang meng-hire khusus untuk stimulus ekonominya. Nah, ini yang belum. Ini mungkin salah satu kebijakan yang masih agak sedikit belum maksimal ya. Tapi untuk penanganan COVID, mungkin untuk kesehatan ya, itu sudah dilakukan. Nah, dari data di mana posisi Aceh? Kita membuat dalam satu pola kuadran, ya 1, 2, 3, 4. Itu posisi kita. Kalau kita lihat, kita sandingkan case COVID dengan ekonomi kita, maka nampaklah dia bahwa kasus COVID kita bertambah. Dan itu nyata adanya. Ekonomi kita melemah. Jadi kasusnya positif, ekonominya negatif. Jadi masuk dia pada kumpulan kuartal pertama itu. Ya, saya pikir sepakat semua kita ini. Tidak salah dengan hasil kajian kita ini. Nah, bagaimana kalau kita lihat kebijakan yang dibuat oleh Pemda dengan dampak COVID? Ini kalau kita lihat ya dari hasil yang kita dapat, kami menemukan bahwa ekonomi melemah, tapi kebijakan belum mensupport pelemahan ekonomi ini. Ya, ini jadi ekonominya masih minus, kebijakan juga masih minus. Ini kalau ditanyakan Aceh masuk ke mana? Inilah foto wajah kita Aceh yang didapati oleh tim kajian ICI kita ini. Ya. Lalu apa kebijakan? Yang pertama adalah ini tugas ini. Yang pertama adalah memang tidak bisa dilakukan dengan satu kebijakan. Tidak ada single policy, tidak ada one policy, tapi harus ada multi policies, several policies. Mesti ada 1, 2, 3, 4 kebijakan, tidak cukup dengan hanya satu kebijakan.
Ini catatan penting. Tetapi kebijakan ini mesti jalan simultan dia. Tidak bisa hanya part one part, tidak bisa gitu. Harus sama-sama. Di kesehatan misalnya, itu harus jalan sama dengan ekonominya juga. Jadi kesehatan kita sampaikan pemerintah Aceh dan juga kota kabupaten ini. Jadi beban ini jangan hanya untuk di provinsi, tapi juga kota kabupaten juga sama, bupatinya juga, wali kota juga sama. Dana-dana yang sudah ada, refocusing itu untuk COVID itu dimaksimumkan penggunaannya. Ya. Kemudian juga mungkin yang paling penting lagi adalah insentif kepada tenaga kesehatan. Penting sekali itu kita sediakan. Dan saya dapat info mungkin bulan ini sudah dapat itu. Untuk tingkat 1 sudah dapat itu. Ya, insentif kepada tenaga kesehatan. Termasuk juga mungkin pengadaan APD segala macam. Ya. Termasuk juga mungkin santunan kematian kepada tenaga medis yang meninggal pada saat menangani pasien COVID. Ini sepatutnya juga disediakan itu. Dan yang paling penting untuk kesehatan adalah kita menjaga, memperketat batas kita antara Aceh dan Sumut. Sebab Sumut itu adalah satu wilayah yang memang sudah lebih tinggi wabahnya dibandingkan dengan kita. Termasuk juga tes-tes kepada penumpang yang ingin naik pesawat dan segala macam. Ya, ini juga mungkin bisa diadakan dengan dana yang ada pada Pemda. Nah, untuk ekonomi, saya pikir ini stimulus fiskal APBA, APBK itu mesti dipercepat itu. Ya, persentasenya dipercepat. Sama dengan keluhan Pak Jokowi kepada kementeriannya. Kita mungkin juga mesti mengikuti apa yang beliau inginkan. Jadi kerjanya dikasih kencang, dipercepat. Ini penting. Yang kedua juga ekonomi itu penting adalah bagaimana inflasi itu ditangani dengan efektif. Ini kita masih 2,4 ini. Masih oke lah. Dan kemungkinan untuk deflasi ada juga kita kan sebab daya beli kita melemah. Jadi tapi inflasi bisa saja. Kalau ada sesuatu yang macet, pasokan komoditinya macet bisa inflasi kan. Atau ada gangguan dalam distribusi. Tapi kalau sejauh ini yang kita lihat adalah deflasi mungkin itu. Sebab daya beli kita yang melemah. Tapi inflasi hati-hati juga. Sebab apa? Situasi kita dalam posisi daya beli kita yang belum memang sangat-sangat lemah ya. Kemudian saya sepakat dengan Pak Ketua Umum sampaikan untuk UMKM itu semestinya ada skema khusus itu. Kita sampaikan bahwa sebenarnya adalah semacam bantuan modal untuk penyangga usahanya. Jadi kalau kepada masyarakat ada bantuan jatah untuk hidupannya, bansos, tapi kepada pengusaha UMKM itu ada bantuan penyangga usahanya semasa COVID. Apakah kemudahan pembelian bahan baku misalnya kan, input-input yang dia butuhkan, termasuk juga mungkin dengan digitalisasi ini, mungkin kita bisa konekkan bagaimana bisa menjual lewat e-commerce ya. Kita punya 1-2 yang sudah hebat-hebat mungkin bisa dikaitkan itu dan juga dilakukan pelatihan-pelatihan. Mungkin kemudian, bisa kita persingkat nih Pak Rustam, kita persingkat sedikit. Baik. Nanti bisa ada di tempat diskusi lagi kita. Baik. Mungkin saya ambil waktu 2 menit lagi ya. Ya. Kesimpulannya adalah bagaimana supaya jalan ini Pak Sekum tidak ada jalan untuk Aceh, kes Aceh ini. Semua elemen elit mesti sinergik, satu kesepahaman. Ini musuh yang kita hadapi. Musuh yang bukan kaleng-kaleng ini. Eksekutif, legislatif, ya ulama juga, tokoh-tokoh mesti satu bahasa itu. Ini yang kami sampaikan. Dan belanja-belanja yang terkait dengan pengenaan COVID itu digunakan dengan sebaik mungkin, tidak dikorupsi, ya, tidak dimanipulatif itu, tidak ada pihak yang mengambil kesempatan. Awasi dengan betul itu. Dan semua ini adalah tentunya juga kita punya petugas keamanan, ada kepolisian, ada TNI, itu sama-samalah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan. Dan setiap ada masalah ditangani dengan sangat-sangat persuasif. Situasi kita sedang sulit. Tidak sampai menimbulkan gejolak-gejolak lagi. Termasuk juga elit. Tidak boleh menciptakan suasana yang panas. Bawalah kesejukan. Kita butuh obat penenang ini. Ya, bukan obat pemumang. Jadi beda dia. Obat pemumang beda dengan obat penenang. Jadi kita butuh obat penenang ini. Paracetamol lah.
Iya, ya pokoknya saya nggak sebut namanya Pak Emdin. Nanti disangka nanti saya kampanye pula kan, Pak Emdin pula nih kena nih kacau nih. Dokter bukan dokter, itu urusan dokter. Iya. Dan yang last but not least adalah ya itu political will harus ada, kemauan politik, ya, istiqomah semua pihak dan komit dengan apa yang sudah kita janjikan. Lakukan itu dengan baik. Saya pikir kalau ini kita bisa lakukan, Aceh akan bisa menangani COVID ini. Mungkin demikian Pak Sekum yang dapat kami sampaikan. Masih ada apa lagi nih? Ya, cukup. Dan dua narasumber lagi. Nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih banyak Pak Emdin ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Rustam. Luar biasa. Mungkin tepuk tangan aja kita nih meskipun masing-masing mendengar sendiri gitu. Ya. Nah, kita sudah mendapat paparan hasil riset sederhana yang dilakukan oleh IC Aceh. Ya, yang pertama sekali kita sudah dapat gambaran pertumbuhan ekonomi kita minus. Ada beberapa sektor tumbuh positif tapi tidak terlalu besar kan, tapi sebagian besar tumbuhnya negatif gitu. Kemudian juga stimulus itu belum begitu masif dilakukan oleh pemerintah sehingga insentif untuk mendorong recovery ekonomi ini masih lama. Kemudian juga kita masih berada di kuadran 1. COVID-nya naik, pertumbuhan ekonomi atau kondisi ekonomi kita juga masih makin buruk gitu ya kan. Nah, saya kira ini gambaran-gambaran umum yang disampaikan oleh Pak Rustam dan kawan-kawan. Karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin kita akan bisa diskusi di setelah presentasi dua narasumber lagi gitu. Baik, tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa acara ini disiarkan secara langsung dari Serambi FM, kemudian juga langsung di Facebook Serambi, Instagram, kemudian juga Serambi On TV, dan jangan lupa besok pagi juga akan ditayangkan di Harian Serambi Indonesia. Baik, ini kita sudah bergabung dengan Pak Arifin Lubis. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini stylenya agak berbeda, ini bukan seminar biasa, tapi seminar sekaligus podcast juga nih Pak Arifin nih. Ya. Sebelum kita kasih kesempatan ke Pak Arifin, saya sampaikan dulu bahwa Pak Arifin ini terhitung tanggal Sabtu September kemarin mendapat tugas dan amanah baru di Jakarta. Beliau hampir 3 tahun memimpin Bank Indonesia perwakilan Aceh. Dan beliau ini adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncia, dan beliau sangat konsen dengan kemajuan-kemajuan yang harus dicapai ekonomi Aceh. Dan tentu saja sebagai sentral informasi keuangan Indonesia termasuk di Aceh, beliau punya informasi yang banyak tentang lalu lintas ekonomi, termasuk sektor-sektor mana saja yang dalam beberapa bulan ini mengalami pertumbuhan negatif, lalu juga apa upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku ekonomi supaya proses pemulihan ini bisa lebih cepat tercapai. Baik, kita kasih kesempatan ke Pak Zainal Arifin Lubis. Waktu kurang lebih 10 menit Pak dari sekarang ini. Kalau bisa dihemat itu lebih bagus karena kita punya ruang diskusi yang lebih panjang. Silakan Pak Arifin. Baik. Selamat datang Pak Kakanwil Pajak, Pak Tarmizi. Oh ya, kita beliau juga sebagai putra Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Tar. Ya, udah lama ingin ketemu juga, tapi COVID menghambat kita. Silakan Pak Arifin. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Kita semua sehat-sehat semua, insya Allah ke depan sehat. Beserta masyarakat Aceh, COVID-nya bisa ditangani dengan baik. Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Umum IC Komisariat Aceh, Banda Aceh, Bapak Makmur Budiman, kemudian Pak Emdin selaku moderator dan penggagas host acara kita hari ini, kemudian para narasumber, Pak Rustam dengan tim,
dan saya mohon maaf Bapak Ibu yang saya nggak bisa sebut salah satu namanya, tapi saya lihat ini pada para tokoh Aceh semua ini. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi juga kepada Pak Din. Jadi ini sekalian sekali juga saya menyampaikan ini juga apa namanya detik-detik perpisahan ya. Saya dalam terdekat mungkin akan berangkat ke Jakarta. Dan tadinya saya sempat mau mengundurkan diri, tapi Pak Din minta supaya tetap. Jadi saya tidak mewakili Kepala BI lagi. Jadi ini bentuk respek saya terhadap Aceh yang begitu dahsyat, hebat. Nah, Bapak Ibu semua, kajian yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi, saya semua support, dukung. Bagus sekali kajiannya, real, dan saya mengharapkan sekali apa yang direkomendasikan betul-betul didengar dan dijalankan oleh pemangku kepentingan. Saya tidak ulas, dan itu betul. Nah, bahkan saya hanya ini saja memperkuat bagaimana bangun Aceh. Tanpa COVID, Aceh sendiri sudah berat. Struktur ekonominya tidak kuat. Ya, meski APBN-nya besar, tetapi indikator-indikator ekonomi, bahkan sosial, tidak menunjukkan atau tidak kurang konsisten lah dengan anggaran yang besar, dengan kekayaan alam potensial yang sangat besar. Nah, ini satu persoalan. Jadi saya melihat apa yang dibahas rekomendasi untuk dilanjutkan tidak hanya karena COVID, tetapi memang persoalan struktural perekonomian Aceh. Jadi itu boleh nanti saya sampaikan sekilas. Bahannya sudah ada, tapi karena mungkin ada persoalan ini ya, kawan-kawan belum siap menyampaikannya. Tapi begini Pak, pertama mengenai COVID ya. COVID-19 ini jelas mempengaruhi seluruh dunia, tidak hanya Aceh. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu aware mengenai dunia? Karena semua saling terkait. Apa yang terjadi dalam konteks global kena ke Indonesia, Indonesia kena ke Aceh. Nah, misalnya kita lihat di COVID ya, semua pengamat melihat bahwa COVID ini belum jelas ya, berhentinya kapan, dan jelas adalah pertumbuhan ekonomi dunia itu diperkirakan turun sampai sekitar 5% di penghujung tahun 2020. Nah, pelaku-pelaku utama ekonomi dunia seperti Amerika, Tiongkok, Eropa, India itu semuanya turun. Tiongkok misalnya yang nggak pernah dalam sekian lama mereka di bawah 5%, sekarang mereka 1% diperkirakan 2020. Kemudian India yang ekonominya juga besar ya, itu diperkirakan minus 5% 2020. Amerika sekitar 8% minus, Eropa sekitar 10%. Nah, ini dahsyat. Kaitannya ke Indonesia jelas, mereka ini adalah mitra-mitra utama ekspor Indonesia, interaksi perdagangan dengan mereka, termasuk juga kita impor bahan baku. Nah, kaitannya ke Aceh, Aceh ini salah satu pendorong perekonomiannya di sektor tambang, sektor pertanian, kemudian di bidang ekspor. Nah, ekspor salah satu ekspor terbesar kita, misalnya batu bara dari Aceh Barat, itu ekspornya ke India. Nah, dengan COVID ini semua kontrak, semua rencana pembelian itu ditunda, bahkan tidak jelas apakah dilanjutkan dalam skala yang sama atau tidak. Jelas ini akan mempengaruhi. Demikian juga barang-barang yang disupport dari Aceh ke Indonesia, di Indonesia ke luar negeri. Kemudian kalau kita lihat nasional sendiri, itu secara keseluruhan diperkirakan di 2020 juga berada dalam kisaran yang kecil ya, sekitar 1%-an. Ya. Ada juga membuat hitungan lain kan. Kemudian inflasi nasional, alhamdulillah ini relatif diupayakan sedemikian rupa bisa dalam target inflasi nasional sekitar 3%-an ya, 3%-an. Dan ini tentu secara teori bisa macam-macam penjelasannya kan. Apakah memang bagus pasokannya, mengendalikan inflasinya berhasil, itu tergantung nanti sudut pandang mana kita. Yang jelas adalah satu karena kurangnya permintaan. Kemudian kita lihat mengenai Aceh. Kalau ada slide-nya sudah sampai, bisa ditayangkan. Jadi Aceh, Bapak Ibu semua, pertumbuhan ekonomi ya, di kuartal 2 ini mengalami minus 1,8% ya. Jadi Aceh pernah minus di setahun itu di 2015 0,73%. Selebihnya kita surplus tapi dalam kisaran yang tidak besar juga. Nah, kemudian kita lihat bagaimana inflasi di Aceh. Inflasi di Aceh, alhamdulillah relatif terkendali sampai hari ini. Dalam 2 tahun terakhir, 2018-19, alhamdulillah inflasi Aceh
dapat dikendalikan dalam kisaran yang bagus, ya, yang biasanya kita 4%, bahkan melebihi dari pertumbuhan ekonomi. Sekarang sudah bisa kita tekan sekitar 2%-an. Dan di tahun ini diperkirakan kalau tidak ada hal-hal yang signifikan mendesak, itu bisa juga dicapai di sekitar 3%-an. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kalau ini jadi terpukul juga, pertumbuhan ekonomi anjlok, inflasi juga jelek, maka pukulannya berat bagi masyarakat, ya, daya beli masyarakat akan tergerus. Nah, kemudian kita lihat apa hilang suara tuh? Baik. Kemudian kita lihat lanjut berikutnya mengenai soal di Aceh, bagaimana kemiskinan dan pengangguran di Aceh, ya. Bapak Ibu semua, Aceh ini udah jelas dalam sekian tahun berada dalam posisi kunci, ya, kunci paling belakang, kemiskinannya tinggi 15%. Sekarang kita turun 14,9%, ya. Jadi Bengkulu sama Aceh kejar-kejaran dengan tingkat pengangguran juga yang cukup tinggi. Walaupun trennya kita apresiasi turun, ya. Ini juga suatu capaian juga. Namun demikian dengan anggaran yang besar, penurunnya belum signifikan. Berikutnya kita lihat bagian Aceh dari segi ketergantungan dengan daerah lain itu yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, maksud saya inilah persoalan struktural Aceh yang dengan COVID bisa akan semakin parah, semakin berat, ya, dan ketergantungan juga akan semakin besar. Sehingga uang yang ada di Aceh itu tidak lama turnover-nya, ya, dari penerimaan uang baik untuk konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang, ya, penopang perekonomian Aceh, apalagi masa krisis, konsumsi menjadi andalan. Kemudian juga alokasi dana untuk investasi dan seterusnya, itu semua mengalir lagi ke luar Aceh. Kenapa? Karena mata rantai industrinya sangat sedikit di Aceh, sehingga penciptaan value added nilai tambah sangat kurang. Jadi kita lihat, ya, bagaimana neraca perdagangan antar daerah, ya, Aceh dengan daerah lain itu dari 2010 hanya sekitar 16,9 triliun rupiah. Di tahun 2019 itu sudah mencapai 40 triliun lebih. Trennya jelas meningkat, ya. Nah, di 2020 bisa jadi turun karena memang size ekonomi yang turun. Tetapi yang jelas belum ada perubahan, ya, perubahan yang berarti terhadap corak atau struktur perekonomian yang bisa menahan uang itu beredar. Dalam teori ekonomi, begitu ada investasi, ya, dalam satu jumlah tertentu, maka kalau ekonomi berkembang itu akan melipat gandakan, ya, efek dari investasi itu. Nah, kemudian kita lihat kenapa seperti ini. Ini dia jumlah industri menengah besar. Kalau kita lihat, ya, Aceh ini termasuk yang paling sedikit, ya, jumlah industrinya. Ya, kalau kita bandingkan dengan Jambi aja, Jambi 152 Jambi. Nah, ini kita masih kisaran 50-60, ya. Nah, ini kita mulai dari data BPS. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan supaya jadi perhatian semua pihak. Nah, Aceh cuma 64. Bengkulu saja yang sekarang paling miskin di Sumatera berdasarkan BPS 66. Nah, ini kita harapkan di Aceh muncul. Inilah selama saya di sini bagaimana mengembangkan industri yang terkait dari hulu ke hilir. Ya, UMKM menjadi andalan sebagaimana tadi disebutkan Pak Makmur, kemudian Pak Rustam. Lanjut berikutnya. Kemudian berikutnya kita lihat apa yang menjadi potensi Aceh sebenarnya. Ya, saya melihat di masa COVID ini pilihan menjadi lebih terbatas. Nah, kalau kita lihat secara overall, perekonomian Aceh ini sebenarnya sangat berpotensi untuk besar. Kenapa? Karena dia punya otonomi khusus. Di samping dia punya kewenangan khusus, dia juga punya alokasi dana otonomi khusus. Ya, cuma 4 provinsi di Indonesia yang punya otonomi khusus. Namun demikian, belum termanfaat secara baik. Kita sudah ada juga kajian mengenai dana otsus ini. Kemudian kalau kita lihat, ya, potensi lautnya luar biasa, letak geografis yang kalau kita melihat sudut pandangnya tergantung. Kalau kita lihat Aceh ini dari pusat, dari Jawa ke segala arah, maka Aceh ini dibilang buntu, maka tidak efektif, tidak efisien untuk membangun bisnis.
Tapi kita melihatnya harusnya dari sudut pandang perspektif luar, bahwa Aceh ini pintu gerbang. Dan Aceh ini maju dulu adalah dengan international trade, ya kan? Dengan komoditi-komoditi yang tidak punya di tempat lain. Saya melihat ini potensi besar ke depan. Kemudian anggarannya udah jelas besar, ya, terbesar kelima di Indonesia. Kemudian demografinya juga hebat, bonus demografi. Semua negara di dunia ini sangat mengimpikan ada bonus demografi. Ya, Indonesia dapat dan Aceh termasuk yang besar, 64,50% usia produktif. Tapi ini juga tantangan. Kenapa? Karena persoalan skill, ya, etos kerja, sehingga membuat biaya tenaga kerja di sini mahal, ya, dengan upah minimum yang tinggi, tidak sebanding mungkin dengan kualitas kerjanya. Ditambah lagi persoalan narkoba yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, bonus demografi ini berpotensi menjadi beban, bukan menjadi pemicu produktivitas. Kemudian kita punya KEK dan seterusnya, ini dahsyat. Nah, namun demikian, apakah kedahsyatan ini berimplikasi positif terhadap perekonomian Aceh? Nah, kalau penglihatan saya masih belum nampak. Lanjut berikutnya, apa yang dikembangkan di Aceh harusnya? Nah, yang di Aceh, kami melihat, ya, dari seluruh sektor ekonomi, kami melihat Aceh ini kuat di sektor pertanian, perikanan, sama pariwisata. Ya, fokus saja di 3 ini, pertanian, pariwisata, perikanan. Ya, pertanian ini termasuk dalamnya perkebunan, ya, ada kopi dan seterusnya. Kenapa? Ya, berdasarkan kajian, ya, dan kita lihat sendiri di lapangan, observasi, dan saya berkunjung ke berbagai daerah, ketemu dengan pengusaha lokal, kemudian dengan pemerintah kabupaten setempat. Ini potensi yang besar tapi belum dimanfaatkan, dan dana otsus belum efektif kemarin. Pertanian ini jelas Aceh punya climate tanah yang cocok relevan, ya, seperti misalnya nanti ada beberapa komoditi yang saya sebutkan di belakang, orang lain tidak punya, bahkan dunia tidak punya sehebat Aceh. Inilah yang kita rekomendasikan untuk dikembangkan. Kemudian turisme, ini contoh, ya, untuk yang 2019 saja, kegiatan terkait pariwisata itu bisa 10 triliun kontribusinya terhadap nilai tambah PDRB. Perikanan juga luar biasa. Ya. Nah, ini yang kurang termanfaatkan. Karena itu, ini menjadi perhatian ke depan. Nah, untuk COVID-19, jelas pariwisata berhenti dulu. Tidak, walaupun berkemungkinan ke tahun depan bisa ada perbaikan, digalakkan lagi. Kemudian, fokus rekomendasi saya untuk ke depan bagi kawan-kawan pengusaha, baik yang besar, menengah, kecil, bergerak di pangan. Pangan ini mau tidak mau, dalam kondisi sesulit apapun, orang tetap perlu. Ya, bahkan negara-negara di dunia ini sudah mulai nih melarang ekspor pangan karena mereka butuh. Nah, Aceh ini saya yakin pangannya lebih. Nah, tinggal perlu nanti ada hitung-hitungan kebijakan daerah dan pusat. Kalau terjadi pelarangan, jangan sampai dilarang tapi nggak dibeli. Nah, ini kacau juga. Ya, baik, berikutnya kita lihat slide berikutnya. Nah, kita lihat next. Ya, ini contoh, ya, perikanan, ya. Sebelumnya tadi perikanan, kita lihat perikanan bisa sebelum perikanan, ya. Jadi contoh, Pak, Banda Aceh ini aja, berdasarkan ini bukan Banda Aceh tapi laut sekitar di Banda Aceh, ya, di ujung Banda Aceh besar, ya. Jadi ini berdasarkan penelitian, ya, penelitian dari Jepang yang kita tahu. Jadi tuna ini, ya, hewan laut, ya, ikan yang tidak bisa dibudidayakan kecuali katanya di 3 tempat. Salah satunya di Laut Aceh. Kemudian nilai perikanan kita itu sekitar 7,9 triliun, 5% dari PDRB. Ini masih angka yang sangat pesimis. Artinya dengan tanpa polanya optimal seperti ini, kemudian produksinya 200.000 ton lebih dan seterusnya. Jadi ini kalau dikelola Aceh ini ikan saja, menurut perkiraan saya, maka sejahtera lah Aceh mudah-mudahan. Seperti contoh, ya, Cirebon ini usahanya hanya di industri mebel rotan, sekitar 80%. Saya tidak tahu sekarang, ya, saya tahu dulu segitu. Bahan bakunya bahkan tidak dari mereka, ya. Jadi mereka bisa hidup, ya, dengan 80% penduduknya itu. Ini Aceh ikan saja dengan kanan kiri pulaunya dikelilingi laut. Dengan begitu besar potensinya, ini bisa hebat Aceh. Nah, tapi kita lihat pemenang ekspor perikanan Aceh itu kecil sekali, hanya 2 juta, hampir 3 juta dolar lah, ya kan? Nah, ini yang ironi, padahal besar. Dan saya yakin sebenarnya banyak, tetapi mengalir ke keluar, ya. Harga dari Aceh rendah, tapi dibeli dari luar kota, jadi dijual lagi lebih mahal.
Nah, kita sebelumnya di sini telah mengembangkan beberapa kegiatan, ya fokus di komoditi tertentu saja. Ya, di ikan ini kita nggak bangun bagian dari hulu ke hilir, ada pemain besarnya, kita harapkan sebagai off-taker dari usaha-usaha nelayan, kita bantu, kita dukung, kita gandeng semua SKPA, SKPK terkait, dukungan pembiayaan dari perbankan, kemudian dari BUMN, insya Allah masuk dalam dekat Perindo, mudah-mudahan terlaksana, kemudian ada off-taker dan ada kontrak. Nah, polanya seperti itu saja. Hulu, hilir, ada kontrak, apalagi masalah COVID seperti ini, perlu kejelasan ya. Ada distribusi, ada pembelinya. Berikutnya kita lihat, untuk lanjut di padi ya. Next. Nah, ini padi, ini juga perlu perhatian ya. Padi Aceh itu sebenarnya produktivitasnya hebat ya. Itu 5 ton lebih per hektar. Bahkan bisa mengalahkan rata-rata Sumatera dan Indonesia. Hebat nih. Kita kalah dari Cina sama Vietnam. Ya kan, dengan gabah yang dihasilkan itu 2 juta ton lebih, ya kan? Tapi sayangnya gabah kita sebagian besar dikirim keluar untuk diolah keluar, bahkan sebagian lagi nanti masuk lagi ke Aceh dibeli. Nah, ini saya sejak awal di Aceh 2018 itu selalu ngomong beras untuk kita perbaiki mata rantainya. Karena ini sangat terkait dengan kesehatan masyarakat dan Aceh kuatnya di sini. Indonesia butuh beras bahkan impor sekitar 5 juta ton, Aceh sebenarnya surplus 1 juta ton. Tetapi di Aceh inflasi beras ini tinggi. Bahkan cilakanya yang kita duga banyak barang Aceh ini termasuk padi tadi ke Medan, ternyata di Sumatera Utara pun inflasi tinggi juga. Nah, ini soal tata niaga. Ya. Oleh karena itu kami punya program bagaimana merebut ya, memperbaiki tata niaga. Alhamdulillah, saya lihat sudah ada perkembangan di berbagai tempat, berdasarkan kajian, observasi, survei, dan ketemu dengan para pelaku usaha, termasuk perpadi, itu beras Aceh sekarang sudah mulai masuk, ya, masuk ke daerah-daerah, menggeser beras yang dari luar. Tinggal di pasar-pasar modern, masih beras dari luar masuk. Walaupun bisa jadi itu beras dari Aceh juga. Dan perbankan juga sudah mulai masuk. Ya, perbankan di Bank Indonesia dulu kita adakan forum bisnis diantaranya, mengundang pimpinan-pimpinan bank, mengundang para pelaku-pelaku usaha, dan di situ kita jelaskan, BI tidak menunjuk spesifik orang, tapi industri, sektor. Kita jelaskan secara bisnis, apa potensinya, dan kemudian risikonya apa. Dan BI berkepentingan untuk mengendalikan harga, terutama terkait dengan beras ini. Nah, bisa kita perpendek sedikit, Pak. Nanti kita akan sambung dalam diskusi, Pak. Ya, baik, sedikit lagi. Lanjut berikutnya. Kemudian, next. Nah, kemudian ini ada kopi. Ya, saya tidak jelaskan, tapi sudah kita buat kajian 5 tahun ke depan, bagaimana kopi bisa meningkatkan ekonomi. Kemudian lanjut nilam. Nilam juga udah. Nilam ini juga luar biasa besar. Bagaimana bisa nanti menjadi penopang ekonomi Aceh. Nah, ini beberapa contoh, Pak, yang terkait COVID-19, nilam ini menjadi tumpuan. Ya. Jadi sebagai penutup, untuk pengembangan ekonomi Aceh ke depan, terutama di masa COVID seperti ini perlu memanfaatkan dana refocusing benar-benar, ya, benar-benar dari segi ketepatan dan waktu, ya, ketepatan lokasinya, mana-mana yang sangat besar, kemudian sama waktunya jangan terlambat. Kemudian di sini kita simpulkan bahwa perlu ada penguatan, ya, terutama di sektor pertanian perikanan, kemudian membangun struktur dengan dukungan industri hulu hilir, jadi memperbesar peran sektor UMKM. Nah, ini penting karena kalau tidak dilakukan segera dalam kondisi ini akan berat. Slide terakhir. Nah, sebagai framework besar untuk Aceh ke depan, ya perlu ada sebelumnya. Ya. Jadi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inflasi yang stabil. Ini konteksnya adalah bagaimana menurunkan kemiskinan nanti sama penguatan fundamental makroekonomi. Aceh perlu fokus optimalisasi berbasis keunggulan daerah, pertanian, perikanan, pariwisata. Untuk COVID berarti fokus pertanian perikanan. Komoditinya pun harus fokus, yang kita lihat itu ada sekitar 6 komoditi terkait bahan pangan diutamakan. Dan ini akan besar permintaan di 2021 diperkirakan permintaan bahan pangan terus semakin meningkat dan harga semakin tinggi, dan Aceh menjadi peluang, ya, daerah pemasok bahan pangan, dan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalau memang mampu dikelola, tidak dikendalikan dari luar mata rantainya. Dengan dukungan ada 5 pilar yang kita sebutkan, yang kalau itu dijalankan, insya Allah itu akan bisa bagus.
Dan mengutip tadi kata Pak Rustam ya, ini penting ada kemauan politik tadi kata Pak Rustam, dan istiqomah ini benar, karena tanpa itu semua akan sia-sia ya. Kalau tidak ada yang peduli, kalaupun peduli tapi setengah hati, dan tidak ada semangat kejujuran dan semangat kebersamaan ya untuk bangun Aceh, maka ini akan berat. Bapak Ibu, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Arifin. Kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Zainal Arifin. Ya, salah satu gambaran yang disampaikan oleh beliau, potensi ekonomi Aceh yang sangat luar biasa besar, kemudian juga anggaran pemerintahnya juga lumayan besar, tapi belum memberikan korelasi yang sangat baik terhadap pertumbuhan atau kemajuan ekonomi Aceh. Ini tantangan tersendiri bagi kita, dan saya kira nanti kalau ada waktu coba kita diskusikan lebih tajam apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Arifin sekali lagi, dan kami berdoa mudah-mudahan Bapak terus mendapat kesempatan yang lebih baik dalam berkarir dan juga kontribusi ke Aceh ke depan. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa acara ini juga terselenggara atas dukungan dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Baik, karena kita menghemat waktu, kita hanya punya waktu 45 menit lagi dari sekarang, langsung kita masuk kepada narasumber kita yang terakhir, yang lebih ganteng dari semuanya, gitu, yaitu Pak Amal Hasan, Direktur Dana dan Jasa. Beliau ini menggantikan, mewakili Pak Haizir Sulaiman yang saat ini dalam cuti bekerja. Dan kita ingin tahu juga apa yang dilakukan oleh Bank Aceh dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak COVID ini. Kemudian juga karena ini menurut Pak Rustam tadi banyak para ekonom yang memprediksi keadaan kita masih sulit. Saya kira prediksi ini sesuatu yang bagus, dan kita berharap Bank Aceh mengambil inisiatif untuk mengurangi kesulitan-kesulitan kita di masa yang akan datang. Baik, kita undang Pak Amal Hasan untuk menyampaikan presentasinya. Waktu kurang lebih 10 menit, kalau bisa lebih hemat, lebih bagus. Tapi acara ini terselenggara juga atas dukungan dari Bank Aceh. Silakan Pak Amal Hasan. Baik, terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pakar semua, saya merasa tersanjung, ini ada banyak guru-guru saya di sini. Dari berbagai alma mater, ada dari Unsiah, dari UTU, dari Unimal saya lihat, dan seluruh bapak-bapak dan ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi wabil khusus tentu kepada pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah memediasi terselenggaranya webinar ini dari IC. Yang terhormat Pak Makmur, Ketua IC Aceh, yang juga Ketua Kadin. Kemudian ada beberapa, saya lihat tadi, IC dari kabupaten kota. Guru saya, Pak Rustam Effendi, Pak Arifin Lubis, ada Profesor Apridal, Pak Julham, dan semuanya saya kira ini orang-orang yang cukup kompeten untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberi sedikit masukan atau gambaran kepada pemerintah, terutama bagaimana kita menghadapi situasi yang saat ini semakin, dalam tanda petik ini semakin Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, serta saudara-lun semuanya yang mengikuti acara webinar ini, saya sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh tim survei dari Aceh. Mungkin Pak Amal kita sapa dulu nih, Pak Anggito Abimayu sudah bergabung dengan kita. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anggito. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Rindu sekali kami Pak Anggito. Kapan terakhir ke Aceh Pak? Belum pernah ke Aceh Pak. Tapi pikirannya banyak ke Aceh juga. Ke Aceh, Pak. Ini Pak Amal Hasan dari Bank Aceh sedang presentasi, kurang lebih 7 menit lagi. Setelah ini langsung Pak Anggito untuk opening remark-nya Pak. Sila Pak, sila. Baik. Mohon maaf Pak nih. Baik Pak Amal, lanjut.
Baik, mohon izin Pak Anggito. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sepakat dengan apa yang sudah dipaparkan oleh tim riset dari IC tadi yang dipaparkan secara cukup gamblang oleh Pak Rustam dengan tim. Ya, saya kira kita sepakat bahwa situasi hari ini memang di hampir seluruh sektor itu terjadi pelambatan secara ekonomi. Dan isu ini tentu tidak hanya di lingkup regional di Aceh, tapi seluruh dunia memang merasakan dampak dari persoalan COVID ini. Ada isu yang menarik, saya kira, bahwa pelambatan ekonomi di sini terjadi bukan hanya karena faktor mikro atau makroekonomi semata-mata. Isu ini berawal dari isu-isu kesehatan yang kita tidak tahu bagaimana pola penyebarannya sehingga efek terhadap kehidupan dalam ekonomi kita di seluruh dunia itu seluruhnya, ya, hampir di seluruh sektor itu terdampak cukup parah gitu. Nah, apa yang terjadi di sektor perbankan, terutama kita berbicara dalam konteks Aceh adalah kita merasakan sesungguhnya bahwa meskipun kita coba bertahan, tapi realitanya memang pelambatan itu nyata adanya, Pak. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rustam bahwa tren pertumbuhan intermediasi perbankan baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jadi kita harus akui bahwa apapun yang kita lakukan, nuansa di luar faktor ekonomi itu mempengaruhi cukup tajam di dalam kegiatan ekonomi kita. Supply demand itu terhambat sekarang. Produktivitas semua sektor industri seperti dipaparkan juga oleh Ketua IC tadi juga terjadi pelambatan-pelambatan, bahkan banyak yang tenaga kerja industri yang harus merumahkan karyawannya, bahkan industrinya sendiri juga harus berhenti berproduksi. Nama penanya. Konsumsi masyarakat sendiri pun juga terjadi hambatan karena tidak adanya suplai kebutuhan-kebutuhan yang cukup, dan itu berefek kepada menurunnya daya beli. Ya. Jadi ini beberapa kondisi yang dialami oleh masyarakat kita sebagai akibat dari COVID ini. Saya nggak tahu apa bisa di-share ini. Ada nampak di bawah Bapak, saya kira. Nampak. Ini gambaran saja, Pak, bagaimana pertumbuhan kinerja kita dari kalau kita bandingkan dari tahun 2018 ke 2019. Nah, kalau kita lihat beberapa indikator utama, hampir seluruh kinerja keuangan perbankan itu tumbuh cukup signifikan, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat asetnya tumbuh cukup baik, rata-rata kita itu pertumbuhannya 8,7% dari 23 triliun di 2018 mencapai 25 triliun di 2019. Di DPK-nya juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, itu dari 18,3 triliun menjadi 21 triliun di 2019. Nah, pembiayaan juga tumbuh signifikan, jadi dari 13,2 mencapai 14,3 di Desember 2019. Ini menandakan bahwa ketika situasi ekonomi itu berjalan normal, maka fungsi intermediasi perbankan itu akan lebih maksimal. Nah, beberapa indikator lain juga kita melihat cukup terkendali, seperti misalnya NPF, gitu ya. Jadi NPF itu masih dalam batas ambang yang cukup baik dan kita mampu menekan juga di efisiensi. Return on asset kita juga bagus, return on equity kita juga masih sangat menguntungkan, dan ini saya kira sebuah indikasi bagaimana ketika situasi yang normal, pertumbuhan di sektor perbankan dalam mensupport kegiatan ekonomi dan dunia usaha di masyarakat itu bisa berjalan optimal. Nah, kalau kita melihat tren setelah pandemi itu menyebar dan menghantam seluruh dunia, termasuk sampai kepada kita di Aceh.
Nah, ini kami langsung bisa merasakan dampaknya yang cukup cukup tajam gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari semester pertama saja capaian kita itu mengacu kepada apa yang kita realisasikan di 2019, kita optimis pertumbuhan di 2020 itu akan lebih baik. Nah, kami sebagai bank daerah tentu memiliki komitmen yang besar untuk bagaimana kita berkontribusi lebih besar lagi kepada pembangunan ekonomi di Aceh. Baik itu kita integrasikan dengan program-program pemerintah maupun kita bersinergi dengan berbagai sektor di dunia usaha. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita melihat capaian yang pertumbuhan kinerja perbankan, terutama Bank Aceh. Jadi kalau secara umum tadi Pak Rustam sudah menyampaikan cukup gamblang, dan itu adalah fakta statistik ekonomi kita yang memang tidak terbantahkan bahwa secara keseluruhan jadi penurunan. Nah, kita di Bank Aceh juga pada semester pertama Juni 2020 itu dari rencana optimis kita akan mencapai angka yang signifikan, malah di 2020 kita pertumbuhan dari 2019 itu kita merencanakan sangat ekstrim dengan pertumbuhan mencapai 2 digit. Kita pertumbuhan rata-rata di atas 10%. Nanti aja waktu diskusi yang banyak aja nanti. 2020. Nah, tapi setelah pandemi Corona, Pak Amal kita bisa lebih singkat lagi ya. Nanti waktu diskusi bisa lebih panjang itu. Baik, kita akan lihat bagaimana capaian-capaian sampai dengan semester pertama, Pak. Nah, aset dari yang kita rencanakan 26 triliun mengacu kepada realisasi 2019 Desember itu ternyata hanya bisa tercapai 24,1 triliun. Dan ketiga juga dari yang kita rencanakan 23, kita hanya bisa capai 21 triliun. Pembiayaan itu dari rencana kita 14,9, kita hanya bisa capai 14,5 triliun. Nah, ini masih cukup baik kita sebagai bank daerah. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak riset dari IC, oleh Pak Rustam, bahwa meskipun pertumbuhan pembiayaan melambat, tapi Bank Aceh masih cukup dominan. Nah, ini penting karena memang konsentrasi bisnis kita di Aceh sebagai bank daerah tentu apa yang kita lakukan, kolaborasikan dengan pemerintah, dengan dunia usaha, itu seluruhnya kita investasikan kembali di Aceh. Walaupun mungkin dalam berbagai kondisi ini belum cukup maksimal, kita memahami itu, tetapi kami masih yakin, Pak, bahwa di tengah kelesuan ekonomi ini, Bank Aceh masih optimis, walaupun dengan konsekuensi kami sudah coba diskusi dengan regulator, dengan OJK, dengan BI, bahwa situasi secara nasional ini memang sulit, sehingga mau tidak mau kita memang harus merevisi rencana-rencana yang tadi optimis, dengan sedikit ada penurunan penyesuaian, tapi masih dalam konteks kita berharap masih bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, yang paling penting adalah mengacu dari apa yang disampaikan tadi, saya kira Bank Aceh itu tetap konsisten untuk ikut bersama-sama pemerintah Aceh membangun ekonomi ini. Nah, kami berharap alokasi-alokasi program-program pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini tidak hanya semata-mata terfokus kepada isu-isu medis gitu. Mesti tegas juga dan mesti jelas juga bagaimana ada sektor-sektor ekonomi yang terintegrasi, Pak. Tadi Pak Rustam mengatakan bahwa harus ada kolaborasi yang saling bersinergi dalam kita membangun, memulihkan kembali kegiatan-kegiatan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian. Jadi pemerintah sudah melakukan banyak kebijakan dalam konteks regulasi, misalnya bagaimana program-program relaksasi. Kami sudah berusaha untuk bersinergi dengan regulator, dengan dunia usaha, tentang bagaimana kita menginventarisasi potensial debitur kita yang terdampak terhadap COVID. Saya ingin sampaikan bahwa secara internal kita sudah melakukan mapping, ada hampir sekitar 1.200 debitur yang kita anggap ini berpotensi terdampak. Oke, siap. Jadi kami sudah melakukan asesmen berdasarkan pengajuan-pengajuan yang dilakukan oleh debitur.
itu sudah ada 347 debitur yang mengajukan, dan 347-nya kita setujui untuk kita lakukan relaksasi dengan berbagai kebijakan. Ada yang kita berikan stimulus pelonggaran daripada kita beri sebentar boleh Pak Amal. Ini kan boleh, Pak Anggito mau masuk nih. Nanti kita sambung diskusi lagi nih. Boleh? Ya, siap Pak. Boleh Pak. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Amal Hasan. Ini masih setelah Pak Anggito kita masih lanjutkan lagi. Kemudian juga ada sesi tanya jawab. Baik, ini kita kasih waktu kita undang waktu untuk Pak Anggito Abimanyu. Assalamualaikum Pak Anggito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini semua peserta termasuk seluruh masyarakat Aceh yang sedang mendengarkan siaran ini menunggu informasi dari Pak Anggito. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu Pak Anggito, ini acara adalah kerjasama IC Aceh dengan Harian Serambi Indonesia, salah satu koran grupnya Tribun Kompas Gramedia, dan acara ini disiarkan secara langsung di Radio Serambi FM, kemudian juga melalui Facebook Serambi, Instagram, dan semua platform yang ada di Serambi. Jadi yang mendengar ini jutaan orang juga nih Pak Anggito, dan sangat perlu informasi dari Pak Anggito nih. Cedaralun, Pak Anggito ini adalah salah seorang ekonom yang sangat terkenal dan punya kapasitas yang cukup bagus. Beliau ini pernah menjabat Dirjen Haji dan Umrah. Saat ini beliau adalah Kepala Badan Pengelolaan Dana Haji. Dan saat ini beliau juga sebagai salah seorang ketua 1 pengurus pusat IC Jakarta. Baik Pak Anggito, ini semua masyarakat dan semua peserta webinar ini sedang menunggu presentasi dari Pak Anggito. Silakan Pak, kalau memang bisa ada waktu 10 menit itu lebih baik. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan Pak Anggito. Terima kasih nih Pak Adin yang nggak kelihatan. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Pak Makmur juga Pak nih, ketua. Ya, ketua IC. Ada Pak Amal tentunya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala rasulil mursalin, ala alihi washabihi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih ini sudah diundang. Ini mohon maaf tadi saya mencoba untuk masuk jam 10 harus menunggu. Kemudian saya sampaikan kalau saya bisa di acara penghujung barangkali sama saja ya kontribusi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah diundang, ini kerjasama dari Serambi Indonesia dan IC Aceh. Mungkin kalau boleh saya menyampaikan 3 hal saja, tidak terlalu banyak. Satu, sebagai ekonom, sebagai pelaku usaha, sebagai bankir seperti Pak Amal ini, sebagai dunia usaha, saya kira kita prihatin dengan suasana hari ini. Tapi ini karena suasana global, jadi ya kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ini qadarullah, ini karena ada COVID ya kita terima. Sekarang yang poin yang kedua adalah mungkin kita di antara kita menghitung ya Pak ya dampaknya seberapa dalam, seberapa lama ini akan terjadi. Masing-masing sektor berbeda-beda, bank berbeda, dunia usaha berbeda, tukang bakso mungkin beda, tukang sayur beda, traders beda, eksportir beda, pengusaha migas berbeda, masing-masing tentu punya perhitungannya masing-masing. Itu yang pertama ingin saya sampaikan, dampaknya ini berbeda-beda. Ada yang justru booming, ya, ada yang mendapatkan manfaat dari suasana seperti ini, ada juga. Jadi cuman harus diakui bahwa dampak kontraksinya lebih dalam daripada dampak ekspansi, gitu ya. Secara agregat total di semua daerah, termasuk di Aceh, kontraksinya lebih dalam daripada ekspansi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus punya persiapan ini. Mungkin kalau teman-teman bank pasti sudah menghitung ini ya Pak Amal ya, sampai kapan ini suasana ini.
ya, sampai seberapa kuat kita ini punya safety net ya, punya cadangan, punya jaring, namanya jaring pengaman sampai di mana. Nah, itu masing-masing pasti sudah punya mengetahui seberapa. Ada yang mengatakan bentuknya V itu artinya turun negatif lalu tahun depan balik gitu ya. Ada yang mengatakan U itu ada turun kemudian dalam negatif kontraksi cukup lama baru balik lagi mungkin 2022. Ada yang mengatakan W itu turun, naik, turun lagi, naik lagi, kayak yo-yo itu. Karena PSBB, WFH, WFO, balik lagi, WFA lagi. Ya, ini ada yang seperti itu, karena ingin menyeimbangkan, Pak, antara dampak kesehatan dan dampak ekonominya. Jadi ini memang suatu ujian yang berat bagi kita untuk menyeimbangkan antara protokol kesehatan, dampak ekonomi, dan juga dampak sosialnya seperti apa. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tentu kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Di daerah itu apa, di pusat seperti apa. Ya Mbak ya, jadi kalau daerah punya apa? Kalau di Aceh ada Bank Aceh, tadi asetnya turun pasti dari berapa Pak? 25 ke 21 karena ada 23 ya. 23 pasti ada koreksi. Kalau kondisi lebih buruk lagi, koreksinya masih lebih dalam lagi. Itu sudah tidak bisa dihindari. NPL pasti kalau di bahasa syariah NPF-nya pasti akan naik. Kebutuhan modalnya akan semakin lebih banyak. Nah ini memang kita belum tahu ya dunia usaha seperti apa. Mungkin bank yang lebih tahu kemampuan pengembalian dari debitur seperti apa, gitu ya. Nah, APBD-nya seperti apa? Saya cukup yakin dari hasil risetnya seluruh IC cabang itu mengatakan bahwa pendapatan APBD itu akan turun sampai 40%, 40 sampai 50%, ada yang bahkan 80% penerimanya itu turun. Belanja juga akan terbatas, ya. APBD sebagai sumber motor penggerak ekonomi daerah juga akan terganggu. Kemudian tadi sudah perbankan, sudah sektor fiskalnya. Yang ketiga itu adalah masyarakat sendiri. Ya, apakah masih ada tabungan yang dipakai oleh masyarakat untuk menggerakkan perekonomian ini seperti apa? Nah, jadi dari situ apakah APBD itu bisa lebih tinggi bergerak? Apakah bank masih bisa punya cadangan untuk non-performing finance-nya atau NPF-nya itu bisa di-cover apa tidak? Ya, seberapa kuat masing-masing bank itu akan menggerakkan ekonominya. Nah, yang terakhir ini Pak, saya kira mesti ada sinergi antara pusat dan daerah. Ya, kalau daerah sekarang dengan pola otonomi daerah seperti ini pasti tidak akan mampu kuat. Karena gini, daerah kan tidak bisa pinjam, Pak. Ya kan? APBD kan tidak bisa dapat pinjaman dari daerah, misalnya obligasi nggak bisa sekarang. Jadi memang yang bisa pinjam hanya pusat sekarang ini, Pak. Pusat bisa mengeluarkan obligasi untuk pinjaman. Ya kan? Jadi memang sekarang harus diakui bahwa pola kebijakan ekonominya adalah government led, Pak. Pemerintah yang mengambil alih, tanda petik ya, kepemimpinan ekonomi. Nah, maka memang kita sering mempertanyakan pemerintah seperti apa leadership-nya. Kebijakan moneternya di Bank Indonesia. Ya, seperti apa upaya untuk menstabilkan nilai tukar. Upaya apa untuk menurunkan inflasi. Upaya apa untuk bisa menaikkan recovery pertumbuhan ekonomi. Upaya apa untuk menggelontorkan likuiditas. Seperti apa. Sekarang dengan kondisi seperti ini kita semua menunggu vaksin, ya kan Pak? Menunggu vaksin. Ya. Ada yang mengatakan baru 6 bulan lagi vaksinnya ada. Berarti kan ekonominya akan seperti ini dalam 6 bulan ke depan. Ya kalau 6 bulan. Kalau setahun bagaimana? Ya. Kan saya kira
kalau yang konservatif ya 1 tahun lah menunggunya. Ya. Seperti itu. Saya tanya sama Bang Aceh, kuat nggak setahun ini? Kira-kira kan begitu, kondisi seperti ini. Ya kan? Nah, kalau nggak kuat, ya memang kita harus mendorong pemerintah untuk menambah likuiditas, gelontorkan. Nggak ada pilihan lain, Pak. Contohnya misalnya begini, saya bukan manas-manasi ya, misalnya sekarang, kebutuhan sekarang ini ada 3, Pak. Ya, kalau ekonominya berhenti seperti ini, listrik siapa yang bayar? Ya. Yang kedua, internet siapa yang bayar? Ketiga, kebutuhan pangan harus ada. Ya. Nah, kalau masyarakat mengalami kontraksi seperti ini, dan kalau memang harus di PSBB-kan lagi situasi, karena sekarang sudah mulai naik lagi khususnya di beberapa kota besar, memang harus ada tindakan. Kalau mau dihabiskan sama sekali di korbannya, memang pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih ketat lagi, tapi uangnya harus ada, Pak. Uangnya. Jadi untuk itu memang ini pilihan, ya saya minta masukan dari teman-teman di Aceh ini apa kira-kira. Ya. Apakah kita akan kembali lagi, memperketat lagi mobilitas penduduk, dengan konsekuensi bisnisnya itu akan kontraksi, maka pemerintah harus menggelontorkan uang lagi. Seperti di Jerman, di beberapa negara kan begitu. Tutup sama sekali, ya, tapi pemerintahnya yang ngelontorin duit. Nah, menurut saya sebagai orang Departemen Keuangan, terus saya kondisi fiskal kita lagi bagus sekarang hari ini, Pak. Artinya utang kita, rasio utang kita masih 30%. Dari PDB. Ya, dan kondisi dari kebijakan moneternya juga lagi bagus-bagusnya sekarang ini. Jadi menurut saya, kalau dalam benak saya, kalau memang diperkirakan masih setahun lagi, ini tergantung ada vaksin menurut saya sih, Pak. Ya. Kalau vaksinnya itu baru ada tahun depan, pertengahan tahun, berarti kan masih hampir 6 bulan lebih nih kita harus puasa seperti ini. Maka pemerintah harus menggelontorkan duit, Pak. Bentuknya apa? Menambah subsidi atau dalam bentuk Bank Indonesia burden sharing, mengeluarkan likuiditas. Karena saya yakin bank juga akan kesulitan, tapi ini soal pilihan, Pak. Nah, ini yang pilihan ini yang harus ada, baik di daerah maupun di pusat, seperti apa. Tapi menurut saya kalau daerah sendiri nggak bisa. Jadi memang kita harus kembali kepada pemerintah. Jadi kesimpulannya apa, Bapak sekalian? Menurut saya harus ada kebijakan yang lebih bold, lebih kuat mengenai keseimbangan antara protokol kesehatan dan perekonomian sosial seperti apa. Dan ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Satu, Pak ya. Yang kedua, tidak ada pilihan kecuali pemerintah pusat lah yang harus mengambil inisiatif bersama dengan pemerintah daerah. Itu Pak kuncinya. Jadi kalau memang ini diperkirakan masih akan setahun lagi dengan konsekuensi PSBB-nya itu diperketat lagi, maka pemerintah harus menyediakan likuiditas, Pak, kepada bank, ya, maupun kepada masyarakat. Ya, jangan sampai bisnisnya itu harus nanggung hutang gitu. Ya. Itu harus ada semacam rescue dari negara, Pak. Nah, apakah negara masih bisa merescue? Menurut saya masih bisa, Pak. Karena kalau saya sebagai ekonom mengatakan bahwa debt to GDP ratio kita ini sangat nyaman, Pak. Artinya kalau Bapak-Bapak takut soal utang yang harus kita tambah, ya memang konsekuensinya nggak ada pilihan nih, Pak. Narik pajak nggak bisa. Juga pertanyaan, tapi to the point ini. Ya, mungkin. Pak Afridar, mungkin sebentar Pak Afridar, ini hanya 2 orang, ada Pak Afridar, kemudian mungkin saya tuju langsung dengan mungkin Pak Julham ini, ya Pak Julham kalau masih ada bergabung dengan kita, dan yang ketiga mungkin Pak Tarbiji dari Kanwil Pajak. Mungkin ada 3 dulu, silakan sebelum kita. Waktunya karena terbatas sekali, to the point aja. Silakan Pak Afridar, dan ditujukan ke siapa gitu. Baik, terima kasih banyak. Dong, dari peserta dikasih buat diskusi Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada dasarnya apa yang dipaparkan oleh para pemateri itu memang luar biasa semua dan memang faktanya memang demikian. Apalagi hasil penelitian yang disampaikan oleh tim IC. Cuma kami ingin menambahkan bahwasanya situasi momentum ini adalah kondisi kita mengharuskan apapun yang kita lakukan itu kita minimalkan kontak fisik langsung. Berarti kalimatnya yang perlu dikedepankan adalah sekarang bagaimana kita semua supaya menyiapkan diri mengikuti bagaimana kondisi yang terjadi ini. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Pak Afridar karena waktu kita sempit sekali nih. Jadi kondisi UMKM kita ini maunya disiapkan dan diberikan penguatan oleh pemerintah Aceh khususnya, yaitu dukungan terhadap kesiapan UMKM kita untuk bisa menuju kepada pasar global. Atau dengan kalimat lain bahwasanya khususnya untuk UMKM pangan yang memang kondisinya dari data dan fakta yang terjadi adalah kita berada pada situasi yang masih menggembirakan. Jadi untuk bisa bersaing, saya pikir perlu dikuatkan bagaimana UMKM kita ini mampu diberikan dukungan supaya bisa. Baik Pak Arfian, udah tangkap maksudnya. Baik, ini mungkin pertanyaannya langsung ke Pak Pak Makmur ya, ketua nanti ya, karena ada kaitan. Oke, ini ada juga nih para peserta. Mudah-mudahan ada waktu lagi nanti kita buka untuk peserta yang lain. Ke Ibu Nurlina, kalau bisa saran atau pertanyaannya to the point juga nih, karena waktu kita sangat terbatas nih. Silakan. Ya nanti jadi peserta juga nih. Ya siap, mudah-mudahan ada waktu kita. Bu Nurlina? Oke, karena tidak tersambung, langsung ke Pak Tarmiji, Kakanwil Pajak. Pak Muhammadin, mungkin saya lepaskan saja kepada peserta Pak Muhammadin, supaya bisa lebih hangat ya Pak. Saya dari pemerintah agak terbatas bisa bertanya. Wah itu ya, cuma kita ada lebih baik pasti mendengar apa yang harus dilakukan gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Nih Bu Nurlina belum bergabung, tapi ini ada beberapa pertanyaan dari Faisal Nurdin nih. Yang pertama sekali pertanyaannya ini ditujukan ke Pak Rustam. Ya, kehadiran COVID-19 di Indonesia membuat pertumbuhan perekonomian semakin mengkhawatirkan. Bagaimana pemerintah Aceh memainkan peranan untuk menangkal shock ekonomi ini dan kebijakan apa saja yang harus dilakukan? Ini ke tim riset. Lalu juga ada dari Pak Sahilmi mau bertanya kepada Bapak Zainal Arifin Lubis. Dalam pemaparan tadi saya melihat bahwa peluang untuk ekonomi Aceh ke depan dari subsektor nilam. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak sehingga menyebutkan komoditi nilam itu sebagai prospek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah? Nah, saya kira ini ada 3 pertanyaan dulu ya dari Pak Mamur langsung yang menyangkut UMKM, kemudian nanti ada tim riset ya Pak Faisal, Pak Rustan atau kawan-kawan, dan yang terakhir ke Pak Zainal Arifin Lubis. Mudah-mudahan kita masih ada waktu lagi untuk kita kasih kesempatan kepada peserta yang lain. Silakan Pak Mamur. Baik, terima kasih kepada Pak Afridal yang telah mengajukan pertanyaan bagaimana kondisi dukungan UMKM termasuk menuju pasar global. Baik Pak, saya pikir mungkin sekarang kita mengajak pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2 untuk membentuk tim ekonomi COVID. Nanti di tingkat 2, itu nanti tim ekonomi juga terdiri dari pemerintah daerah tingkat 2, nanti kita libatkan swasta, kita libatkan UMKM, kita libatkan perbankan, apa kesulitan-kesulitan mereka, sehingga kita bekerja secara gotong royong. Kita berpikir bersama. Di situ ada pemerintah tingkat 2, di situ ada swasta, di situ ada UMKM, di situ ada perbankan. Kita bekerja secara gotong royong, bagaimana caranya kita memikirkan kondisi-kondisi UMKM sekarang, sehingga nantinya mereka bisa bergerak. Mungkin perbankan juga perlu memberikan modal. Di samping itu, kita juga berpikir bagaimana caranya di pemerintah tingkat 2 juga melakukan training center kepada UKM. Karena mereka butuh pemikiran supaya mereka nanti bisa jadi digitalisasi.
sehingga marketing mereka bisa dalam negeri dan bisa ekspor. Jadi mungkin sementara itu dulu, nanti kalau ada yang kurang ditambah lagi. Baik Pak Mamur, terima kasih. Langsung ke Pak Rustam ini yang pertanyaan nomor 2 tadi. Silakan Pak Rustam. Ya, baik, mungkin saya sapa dulu Pak Anggito. Ya. Ketika saya sampaikan tadi Bapak belum masuk ya dengan kesibukan. Yang pertama bahwa saya sepakat dengan Pak Anggito bahwa memang balancing ini yang penting Pak. Balancing ini yang saya lihat selama ini kita fokus kepada kesehatan saja Pak. Sehingga di ekonominya tidak naik gitu. Jadi kita tingkatkan di protokol, mungkin dalam jangka pendek boleh, dalam short term, dalam hitungan minggu boleh, bulan boleh, tapi jangan berkepanjangan, karena kita juga mesti hidup Pak. Butuh kehidupan juga. Jadi saya sepakat dengan Bapak bahwa sebetulnya Aceh itu dalam kesehatan sudah melakukan langkah-langkah, tapi di stimulus fiskalnya Pak, belum begitu maksimum Pak. Jadi banyak belanja-belanja yang tidak kita maksimalkan Pak. Jadi uang yang banyak itu seperti kita belanjakan semaksimal mungkin. Misalnya ya untuk kesehatannya juga, misalnya termasuk insentif kepada tenaga kesehatan ya, apalagi ini Aceh juga sudah ada case Pak, itu sudah ada dokter yang meninggal. Jadi apa insentifnya kepada yang sudah santunan segala macam, tapi ekonomi tadi. Jadi harus ada kebijakan yang tegas untuk stimulan ekonomi itu. Ini yang penting oleh Pemda Pak. Dan ini bukan hanya tugas pihak provinsi Pak, tapi juga kota kabupaten, bupatinya juga, Pak wali kotanya juga. Jadi sama-sama kita melangkah. Jadi kebijakan yang kita sampaikan oleh si Banda Aceh itu tidak ada one policy Pak, tapi but multi policies. Jadi several policies, dan itu harus jalan simultan Pak. Jadi jalan simultan, dan yang penting adalah istiqomah tadi. Ada political will-nya yang kuat oleh elit, harus kompak, sinergik, tidak berkelahi, tidak bergaduh, sehingga masyarakat pun tidak pening ya. Mungkin kita pendekkan aja Bang. Pak. Jadi itu yang kami sampaikan bahwa Pak Faisal tadi, shock ekonomi itu akan tetap wujud apabila tidak ada balancing tadi. Jadi saya sepakat dengan Pak Anggito, harus balance dia itu. Jadi kesehatannya kita jaga, ya ulama aja ikut, ulama pun sama juga harus membahasakan yang sama bahasanya. Jangan yang satu bilang ada COVID, yang satu bilang tidak ada COVID. Jadi harus sama bahwa ini ada musuh ini. Jadi butuh kekuatan yang kuat untuk itu. Mungkin demikian Pak Emrin, saya punya. Baik, terima kasih Pak Rustam ini. Langsung ke Pak Jainal Arifin nih soal nilam yang memberikan diharapkan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Tapi ya, kalau bisa pendek juga Pak Pak. Baik, terima kasih Pak. Bismillah. Jadi nilam ini kita juga sudah punya kajian kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan Atsiri Research Center Tasya Kala, ya, berdasarkan letak geografis, climate dan tanah, ya, Aceh ini memang unggul. Hampir seluruh kabupaten di Aceh ini cocok untuk nilam kecuali di 3 tempat, seperti di daerah Singkil, Subul Salam, sama di Sabang, ya. Dan kemudian kualitas nilam ini itu kualitasnya bukan lagi kelas nasional tapi dari dunia. Walaupun nilam ini digunakan banyak hal, untuk banyak hal. Nah, untuk sekelas barang kosmetik, parfum, segala macam, Aceh termasuk yang paling unggul di dunia. Ini pengakuan dari Bayer dari Prancis. Mereka sendiri sudah pernah datang ke kita dan diskusi dengan Bank Indonesia. Mereka mengakui. Jadi ini potensi sekali, dan dari segi produktivitas nilam se-Indonesia, Aceh ini berada di peringkat 6, ya, dengan produktivitas sekitar 123 kg per hektar, walaupun ini masih sangat kecil sebenarnya, karena memang di daerah lain juga belum teroptimalisasikan dengan baik. Produksinya sekitar 260 ton, luas lahan lebih dari 2.000 hektar. Ini masih kondisi existing. Dengan kabupaten yang ada, terutama di Kabupaten Gayo, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya, ini potensinya masih sangat besar. Kemudian permintaan nilam dunia ini, Bapak Ibu bisa cek nanti ada namanya essential oil market. Jadi situ disebutkan ya, essential oil itu macam-macam, di antara nilam. Nah, permintaan nilam ini tinggi. Jadi demand nilam jauh lebih besar daripada pasokannya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan ekonomi Aceh ke depan, kalau kita masuk ke area yang orang lain juga buat, orang lain punya, ini berat. Saya pikir ini strategi daerah yang cocok juga untuk nasional, yang pernah kita usulkan ke Bappenas. Kalau kita lihat ya, pola ekspor Indonesia itu dalam tempo 2 dekade, tidak ada komoditi baru
yang menjadi andal. Nah, saya lihat nih nilam menjadi komoditi andalan baru, dan saya lihat Bappenas, Kemendak sudah melirik dan kita sudah sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di masa pandemi COVID, nilam termasuk yang dibutuhkan. Ya. Nah, jadi ini sangat bagus untuk bisa dikembangkan ke depan, dan sekarang sudah jalan, jadi hulu hilir. Jadi Bapak kalau lihat UMKM, salah satu UMKM yang berkembang ya pesat, itu menjual parfum minyak pret, gitu ya. Itu binaan Bank Indonesia dulu. Kemudian di hulunya ada banyak pemain-pemainnya, dan minyak pret ini sudah mampu menjual produknya ke berbagai negara. Ya, kenapa? Dia punya kelebihan. Bapak Ibu singkat saja mengenai soal parfum ya. Kenapa parfum ini bisnis salah satu yang tidak pernah mati, terutama di daerah-daerah Eropa dan Timur Tengah ya. Itu parfum paling mahal di dunia, di antaranya ada Chanel ya. Lebih tinggi harganya daripada Bulgari dan seterusnya karena mereka pakai nilam. Nilamnya nilam Aceh. Pembelinya saat ini adalah Pain Betran, perusahaan besar di Prancis. Perantaranya General Aromatik di Aceh dan pasokannya ke sana. Dan ini potensi besar untuk bisa dikembangkan ke depan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jainal nih. Ini ada satu lagi pertanyaan, kelihatannya ditujukan ke Pak Anggito nih, Pak Anggito nih. Ini kira-kira dalam situasi COVID ini model bisnis mana yang baik bagi pelaku-pelaku usaha? Mungkin itu pertanyaannya Pak Anggito. Silakan Pak Anggito. Membangun dan ya, sebetulnya Bank Indonesia punya itu Pak ya, analisis mengenai sektor yang mana. Mungkin kalau untuk yang daerah spesifik lebih baik tanya sama Bank Indonesia saja. Bank Indonesia punya sektor-sektor unggulan mana gitu yang daerah spesifik. Ya kalau secara generik ya tentu sektor terkait dengan kesehatan, sektor terkait dengan teknologi ketahanan pangan, pangan, retail yang masih mungkin ya, lalu pengiriman barang, kayaknya itu ya. Itu secara umum saya kurang tahu, nanti yang mungkin yang lebih kalau Anda mendapatkan informasi dari Bank Indonesia kantor wilayah di Aceh, saya kira itu akan lebih akurat ya karena mereka punya hitungannya dan kira-kira potensi seperti apa. Baik, Pak Anggito, terima kasih. Mungkin Pak Amal ada yang mau di closing? Pak Amal Hasan, untuk ada yang tersisa nih sebelum kita tutup, Pak Amal Hasan. Baik Pak Din, saya hanya ingin menegaskan bahwa ada 3 hal saya kira yang paling penting untuk kita bagaimana menyikapi kondisi ekonomi kita di Aceh terutama pasca sejak kita dilanda. Dari peserta nggak dikasih sesi tanya jawab nih diskusi. Yang pertama tentu begini Pak Din. Sebentar nanti kita lihat waktu. Dengarkan tadi harus dikatakan bahwa kita butuh kekuatan yang besar untuk kita bisa menghadapi suasana sulit ini. Nah, bagi bank tentu akan berkonsentrasi bagaimana bank bisa secara optimal melakukan penetrasi di tengah keprihatinan dan kelesuan ekonomi. Oke, siap. Problem kita adalah mengakses UMKM itu sebagaimana yang direncanakan dan dipaparkan oleh Pak Rustam dan teman-teman tadi adalah terkendala di regulasi dan kebijakan-kebijakan di soal bank-bank teknis. Nah, jadi ini kita berharap kolaborasi dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, itu cerita 15 tahun lalu untuk kita membantu dunia usaha UMKM itu ada namanya konsultan keuangan mitra bank. Nah, belakangan kita nggak mendengar itu lagi, dan kita harap Bank Indonesia bisa kembali menjadi model untuk membangun KKMB ini, konsultan keuangan mitra bank, yang akan melakukan pendampingan dan nanti bank secara teknis akan bisa mengakses lebih mudah kepada dunia usaha. Yang kedua, ada 2-nya lagi ya. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan nasional itu tentang relaksasi dan program-program untuk kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Jadi Bapak Jokowi kemarin beberapa waktu menegaskan bahwa yang paling efektif itu adalah ada intervensi lokal gitu. Nah, ini intervensi lokal kita berharap ada political will dari pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, eksekutif, legislatif, yudikatif, bagaimana kebijakan pemulihan ekonomi nasional itu yang dikonsep secara universal bisa kita implementasikan secara lokalistik. Saya kira ini para pakar kita dari akademisi akan memberi banyak solusi untuk kebijakan. Baik Pak Amal, ini kita kasih kesempatan 2 orang untuk mengajukan pertanyaan ini. Saya kira itu Pak Din, yang terakhir mungkin itulah bagaimana komunikasi antara
isu kesehatan yang menakutkan itu dengan isu optimisme membangun ekonomi. Perlu keseimbangan. Terima kasih Pak Amal, luar biasa gitu kan. Ini kita buka dua pertanyaan, dua peserta seminar untuk mengajukan pertanyaan, dan ini sebenarnya kita perpanjang waktu 5 menit ya. Ya, silakan aja. Ini kita buka apa, Bas? Dari Melabu, Aceh Barat. Ya, oke, dari Melabu. Tapi to the point ya. Yang kedua, baik. Pak Zulkarnain Jalil ini bukan ekonom, tapi lebih hebat dari ekonom nih. Oke, 2 orang ya. Silakan yang dari Melabu ditujukan kepada siapa gitu. Baik, perkenalkan nama saya Ardian dari Melabu Aceh Barat. Saya mau ngasih saran dan pertanyaan. Saran saya adalah mungkin IC ini bisa kasih masukan input ke pemerintah Aceh untuk stop membangun infrastruktur yang tidak penting banget, karena uangnya ini bisa dialihkan ke pemulihan di masyarakat. Nah, pertanyaan, apa langkah yang dilakukan yang tadi dibilang intervensi lokal, terutama Bank Aceh terhadap misalnya dari tadi kan dibahasnya UMKM, karena tidak menutup kemungkinan regulasi yang berlaku mereka harus bersih namanya di Bank Indonesia, sedangkan pihak UMKM mungkin ada yang cacat namanya, sedangkan kalau dia tidak berjalan, langkah ke depannya apakah sudah bisa ditangkap. Intervensi itu? Ini ada saran supaya pemerintah tidak menggunakan lagi dana untuk infrastruktur selama COVID. Yang kedua juga intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Oke, langsung ke Pak ini mungkin ya untuk Pak Amal Hasan dengan Pak Anggito nih, mungkin pertanyaan soal infrastruktur nasional nih Pak Anggito nih. Ya, berikutnya Pak Zulkarnain Jalil nih, to the point juga nih. Silakan Pak Jul, kami undang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja, saya Zulkarnain Jalil dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsia. Ingin menunjukkan pertanyaan ke Bapak Rustam Effendi terkait dengan data-data untuk penelitian bidang perikanan tadi, kelihatannya belum tercover. Mohon update-nya Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Betul-betul to the point. Ini memang luar biasa, sangat efisien ini. Baik, kepada Pak Anggito mungkin ada komennya soal infrastruktur tadi nih, Pak Anggito, silakan nih. Ya, sebetulnya tergantung Pak ya. Kalau saya sekali lagi dalam kondisi seperti ini, maka fokus kita, perhatian kita ini bagaimana menangani COVID ini Pak. Ini nomor 1 dulu. Dan kembali kepada teori saya yang sederhana, bahwa kita ini harus dikait sama pemerintah nih Pak. Kira-kira dengan proyeksi, dengan informasi yang tersedia di pemerintah, ini kira-kira bagaimana cara penanganan kesehatan dulu Pak. Ya, ini sebagai yang paling utama. Kalau memang diyakini ada vaksin yang akan menjadi obat kekebalan manusia, dan kira-kira itu 6 bulan lagi, maka alokasi seluruh perhatian kita itu pada bagaimana 6 bulan ini perekonomian untuk sementara ini ya, bisnis sementara itu lambat, tetapi uangnya dikelontorkan Pak. Dalam bentuk ya bantuan-bantuan sosial. Jadi bukan infrastruktur Pak yang pertama itu. Menurut saya Pak ya, ini kan sebagai safety net dulu Pak. Supaya kita ini fokus Pak, kalau memang kita ini mau lockdown dalam tanda petik ya, PSBB yang ketat gitu Pak ya, untuk supaya kita itu bisa fokus pada 6 bulan ini dalam bidang kesehatan, vaksinnya keluar dan sebagainya itu, maka kita harus punya namanya safety net. Nah, kalau itu 6 bulan, kalau setahun bagaimana? Dan seterusnya. Jadi saya sih agak ekstrim ya. Buru-buru kita mikir infrastruktur Pak saat ini. Ya. Menurut saya mikir sih, COVID aja udah pusing Pak. Ya, karena kalau infrastruktur nanti akan terjadi perkumpulan massa lagi, ya, mobilitas lagi, justru akan menimbulkan masalah kesehatan. Ya, jadi akhirnya nggak selesai. Lebih baik kita fokuskan, dan itu yang tahu ya pemerintah Pak. Baik Pak. Karena yang punya informasi, data dan sebagainya, fokus dulu pada COVID ini seperti apa, supaya bisnis juga punya prediksi 6 bulan kah, setahun kan, dan sebagainya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Anggito.
keluar dulu Pak ya. Saya terima Baik, kasih. terima kasih Pak. Nih kami kapan-kapan akan mengundang Bapak lagi kalau sudah selesai COVID nanti ke Aceh Pak. Insya Allah. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya nih. Pak Makmur juga menyampaikan terima kasih Pak nih. Ya, izin Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Pujar, Pak Rustam, Pak Amal, Pak Arifin, terima kasih. Pak Cahaya, Pak Adil, karena Ya, terima kasih. siap Pak. Terima kasih Pak Anggito. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Amal, ini komentarnya nih. Jangan lama sekali nih Pak Amal ini, pendek aja. Saya menarik ini, bagaimana kita melakukan langkah apa yang berupa intervensi lokal. Jadi ketika kita berbicara situasi yang extraordinary, berarti harus ada pemikiran-pemikiran atau langkah-langkah yang juga luar biasa gitu. Nah, ketika kita mengacu kepada sebuah kebijakan dalam konteks asumsi-asumsi normal, tentu tidak akan efektif di lapangannya. Nah, saya mengkritisi tentang kebijakan pemerintah di program pemulihan ekonomi nasional. Jadi skenario pemerintah itu hanya mengasumsikan bahwa dengan bergelontoran dana oleh pemerintah pada bank-bank di baik bank umum maupun bank daerah, itu dengan skema 6 bulan untuk kita melakukan ekspansi kepada dunia usaha, ini tentu tidak akan efektif. Karena apa? Pembiayaan itu tidak akan tumbuh, dunia usaha tidak akan tumbuh atau pulih dalam waktu 6 bulan. Beda kalau hanya persoalan jaringan apa? Untuk pengamanan sosial, untuk konsumsi masyarakat, ya kita subsidi 500.000, 600.000 untuk 6 bulan. Tapi ketika berbicara membangun ekonomi, tentu butuh waktu yang panjang, sehingga mungkin kebijakan pemerintah yang oleh nasional itu memberikan ruang hanya 6 bulan dalam skema penempatan dana untuk pembiayaan sektor-sektor produktif, ini harus di backup oleh pemerintah lokal. Apakah dengan kebijakan reconfusing atau dan sebagainya, itu yang nanti akan akan inline dia dengan skenario atau skema pemulihan pembiayaan. Saya kira itu intervensinya. Oke, terima kasih Pak Amal. Ini langsung ke Pak Rustam ini. Pertanyaan dari Pak Zulkarnain Jalil tadi. Pak Rustam, silakan. Berkaitan dengan hasil riset tadi yang terkait dengan perikanan, Pak Rustam, silakan. Ya, baik, saya singkat saja mengingat waktu kita yang sangat terbatas ini. Pak Jul, dalam tayangan tadi saya sudah sampaikan perikanan, Pak. Sangat, tapi masih tetap juga minus ketika ada COVID ini. Nanti soal data lengkap, mungkin ini bahan kita bisa kita kepada Pak Jul, dan juga nanti bisa dibaca lebih utuh, Pak, lebih detail, Pak. Demikian Pak Jul. Baik, Pak Din. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam. Luar biasa ya hari ini. Cedaralun dan para peserta webinar yang saya hormati, demikianlah serangkaian acara webinar yang kita laksanakan. Karena waktu kita sangat terbatas, ya kita akan cari waktu yang lain untuk bisa kita diskusi. Atas nama moderator, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, kemudian juga Cedaralun dimanapun Anda berada, kemudian juga sangat spesial kepada Pak Makmur sebagai Ketua IC Aceh, kemudian juga Bank Indonesia, perwakilan Aceh, dan Bank Aceh yang telah mendukung acara ini. Dan terima kasih juga kepada semua kru Serambi Indonesia, termasuk Bang Aweng Nasrillah Anis, yang mempersiapkan begitu baik acara ini, meskipun masih ada kekurangan-kekurangan, terus kita evaluasi, nanti pada series yang kedua kita akan tampil kembali. Terima kasih, tapi saya mengingatkan dulu semua peserta, ini ada sertifikat yang akan dibagikan, yang kedua juga ada souvenir dari panitia. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Ibu Tia. Terima kasih, saya atas nama moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Din selaku moderator, dan juga Bapak Muhammadin ini merupakan pemimpin perusahaan Serambi Indonesia dan juga sekaligus Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Baiklah Cedaralun, untuk Anda peserta webinar yang saat sekarang ini masih standby, masih
stay tune tentunya di program webinar untuk series yang pertama kali ini dengan tema bagaimana ekonomi Aceh selama COVID-19. Dan mohon maaf untuk para peserta yang mungkin mic-nya masih bunyi atau masih mute, tolong di-unmute supaya kita bisa mengikuti acara penutup ini dengan baik dan juga sempurna. Baik, Saudara Lon, untuk Anda yang merupakan peserta dari webinar untuk saat sekarang ini, di penghujung acara ini kami sudah menjanjikan tentunya seperti di awal tadi bahwa kita akan mengadakan pembagian door prize bagi Anda para peserta webinar yang sudah stay tune dari awal hingga akhir ini. Dan untuk yang beruntung kita akan memilih 10 peserta atau 10 pemenang peserta yang beruntung ya untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp200.000. Jadi tetap standby pastinya untuk Anda, Saudara Lon. Jadi untuk Anda yang mungkin berada di luar Aceh, di luar Banda Aceh, nanti kita bakal transfer pastinya. Dan kita langsung saja untuk memilih siapakah yang beruntung mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000 dan ada 10 orang. Langsung saja yang pertama yang beruntung adalah, tolong Bung Ahyar ya. Yang pertama ada Ibu Nurlina Akadir. Selamat untuk Ibu Nurlina Akadir yang berhasil mendapatkan uang tunai senilai Rp200.000. Selanjutnya kita obrak-abrik lagi. Ya, selanjutnya ada Bapak Zulkifli. Selanjutnya ada Bapak Zulkifli yang beruntung mendapat uang tunai Rp200.000. Terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya ada Bapak Muslim Hasan Birga. Bapak Muslim Hasan Birga yang beruntung mendapatkan uang tunai senilai Rp200.000. Dan selanjutnya ada Bapak Faisal ND. Faisal ND yang beruntung mendapatkan Rp200.000. Dan selanjutnya lagi sudah ada 4 ini ya, tinggal 6 lagi. Ada Bapak Farid dari DKP Fakultas Ekonomi Bisnis Unsiah. Ya, sekali lagi Bapak Farid dari DKP Fakultas Ekonomi Bisnis Unsiah. Selanjutnya saya ambil lagi yang keenam, ada ini nama akunnya ya, ada Aceh Banda Aceh Suparman. Oke, Aceh Banda Aceh Suparman. Untuk Anda yang merasa akunnya adalah Aceh Banda Aceh Suparman, selamat Anda mendapatkan Rp200.000. Dan kemudian saya akan ambilkan lagi dan ini sudah dapat yaitu Bapaknya Umar SEMSI. Selamat Bapaknya Umar. Setelah itu ya, ini yang ke-8 ada Bapak Faisal. Ini Bapak Faisal saja, kalau tadi ada Faisal ND. Selanjutnya ada Ibu Dr. Ceni Seftarita MSI. Ibu Dr. Ceni Seftarita MSI untuk mendapatkan Rp200.000. Dan selanjutnya ada Bapak Haikal Ise Loksmawe. Oke, Bapak Haikal Ise Loksmawe. Dan yang terakhir yang beruntung mendapatkan Rp200.000 ada Ibu Erlinda. Ibu Erlinda, selamat Anda beruntung mendapatkan uang tunai Rp200.000. Baik, Saudara Lon, itulah tadi para pemenang atau para peserta yang beruntung mendapatkan uang tunai senilai Rp200.000. Dan untuk Anda yang tadi sudah saya sebutkan namanya, bisa menghubungi atau nanti kita bakal menghubungi Anda tentunya di nomor HP yang sudah tertera di pendaftarannya. Baik, Saudara Lon, terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Jangan lupa untuk mengikuti webinar seri selanjutnya dan tentunya stay tune terus di 90,2 Serambi FM. Baik, Saudara Lon, untuk Anda sekali lagi kami ingatkan bahwa yang sudah disebutkan namanya tadi bisa menghubungi Serambi Indonesia atau nanti bakal dihubungi. Dan Saudara Lon, demikianlah serangkaian webinar series pertama dengan tema bagaimana ekonomi Aceh selama COVID-19 yang terselenggara berkat kerjasama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dengan Serambi Indonesia dan didukung penuh oleh Bank Indonesia dan Bank Aceh Syariah. Jangan lupa Saudara Lon sekali lagi untuk mengikuti webinar selanjutnya dan terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Saya Tia Andalusia pamit undur. Saudara Lon, wassalam. Pak Din, Pak Makmur. Makasih, Pak. Makasih. Jadi kapan kita banyak, Pak. Makasih Pak Mal. Keren. Isi Banda Aceh keren. Pak Din keren. Ya.
Kami satu haji. Pak Tabrani, Pak Makmur.